Terdeteksi bahwa pemiliknya melakukan perjalanan melalui zaman kuno. Sistem telepon seluler sedang ditingkatkan. Anda masih dapat melakukan upgrade tanpa koneksi internet. Deteksi bahwa tidak ada pengisi daya di masyarakat saat ini. Tingkatkan kekuatan tak terbatas. Deteksi masyarakat saat ini. Tidak ada situs pemeliharaan. Ditingkatkan agar tidak pernah usang. Terdeteksi bahwa pemiliknya tidak memiliki kantong. Tingkatkan ke dapat ditarik dan ditarik. Hei, di mana ponselku? Hei, berikan aku teleponnya. Membuatku takut setengah mati. Kekuatan tak terbatas. Itu tidak akan pernah habis. Hei, mengapa fungsi kamera hanya tersisa satu? Saya sedang memainkan permainannya. Ini bukan fungsi kamera biasa. Mengambil foto bisa meniru segalanya. Guru, silakan mulai menjelajah. Salin semuanya. Apakah mungkin? Hei. Benar-benar ada roti kukus. Lalu setelah ini, saya tidak mengambil gambar. Apa yang bisa kamu dapatkan? Lalu aku akan mengambil gambar lagi. 10 roti kukus. Mengapa tidak ada tanggapan? Tidak bisakah kamu menyalin semuanya? Mengapa Anda tidak menyalin roti kukusnya? Di mana roti kukusku? Tuan, sebuah item hanya dapat disalin satu kali. Uangnya juga tidak ada dalam jangkauan penyalinan. Oke. Apakah Anda masih memiliki aturan permainan? Namun, item hanya dapat disalin satu kali. Itu sudah cukup. Saya punya barang di mana-mana. Saya bisa menyalin. Pelayan, sajikan anggur. Hei. Pedang jarang ditemukan di zaman kuno. Jika Anda menggunakan ponsel, ambil foto dan salin. Pasti akan terjual dengan harga yang banyak. Pedang yang berat. Itu pasti berharga. Wah. Pedang yang bagus. Aku akan menjualmu segera. Menjual pedang. Pedang bagus dijual dengan harga murah. Menjual pedang. Hai tuan, lihatlah pedangku yang hebat. Dari mana kamu mendapatkan pedang yang bagus, seorang pengemis? Saya khawatir saya mengambil pedang yang patah itu di suatu tempat. Bagaimana seorang pengemis bisa memiliki pedang yang bagus? Pedang ini terbuat dari besi halus. Meniup dan mematahkan rambut. UPS. Pedang yang luar biasa. Hei kamu. Saya ingin pedang ini. Berapa banyak? Kamu cukup ceria. Saya juga tidak tahu di sini. Harga senjata. Ini pedangku. Itu hanya dijual kepada orang-orang yang ditakdirkan. Tolong beritahu saya harganya. Biarkan saya melihat apakah Anda tulus. 2 koin perak. Bagaimana menurut Anda? 20 tael, lalu 20 tael. Oke. Ini 20 tael perak. Tolong simpan itu. Pedang itu milikmu. Uang ini terlalu bagus untuk dihasilkan. Saya makan roti kukus asam selama setengah bulan. Pergi ke restoran dulu. Berikan perutku hadiah. Datang dan nikmati makanan dan anggur enak. Hai di sini. Ayo, pengemis tidak diterima di toko kami. Ayo, pengemis tidak diterima di toko kami. Itu bukan kamu. Pengemis tidak diterima, bukan? Jadi, apakah Anda menyambut baik hal ini? Dan ini. Pak, mohon tunggu sebentar. Makanannya akan segera tiba. Meja makanan enak. Saudara Bai. Gelang giok ini terbuat dari batu giok putih. Paling tidak, nilainya lebih dari 100 tael. Saudara Shen, gelang emasku lebih berharga. Nilainya setidaknya harus 200 tael. Keduanya bersama-sama bernilai 300 tael. Foto semuanya.
Apa yang terjadi? Mengapa saya hanya dapat mengambil satu foto, tidak dapat mengambil dua gambar? Tuan, karena ponsel tidak ada fungsi penyimpanan foto. Jika ingin mengambil lebih banyak foto, Anda perlu mengisi ulang emas dan perak. Buka kunci fungsi album foto di toko seluler. Begitu banyak aplikasi. Hei, apakah itu setiap app? Semuanya mempunyai fungsi khusus yang berbeda-beda. Ya Tuan. Biayanya 100 TL untuk membuka kunci album foto. Tidak. Anda membuka kunci album. Anda ingin 100 TL perak. Bagaimana saya bisa mendapatkan 100 TL perak? Bagaimana jika saya menjual gelang giok yang baru saja saya beli? Apakah saya tidak punya uang untuk membukanya sekarang? Gelang ini bisa terjual lebih dari 100 TL. Saya akan mencari tempat untuk menjualnya dulu, ditukarkan dengan perak. Kecil. Kecil pembayaran. Bos. Saya punya bayi di sini. Gelang giok terbaik. Apakah kamu mau? Gelang giok terbaik. Apakah kamu mau? Kamu seorang pengemis. Giok bagus apa yang ada? Ayo, ayo, ayo. Jangan tunda urusanku. UPS. Ini tanganku. Kenapa kamu begitu kering? Oh, tanganku. Nona, izinkan saya melihat gelang giok milik Anda ini. Bahan gelang giok Anda memiliki kualitas terbaik. Pengerjaannya juga sangat indah. Ini adalah produk langka. Haha. Ini semua salahku karena meremehkan gadis itu. Izinkan saya bertanya, di mana kamu mendapatkan gelang giok ini? Biologis. Mengapa kamu begitu peduli? Katakan saja padaku apakah kamu akan menerimanya atau tidak. Hei, ambillah, ambillah. Bos, lihat gelangku. Berapa harga yang bisa Anda jual? Saya baru saja melihat gelang ini. Mematikan. 120 TL. Hiduplah selama 90 TL. Kehidupan yang layak untuk ditebus. Sialan, sialan. Tidak hidup lagi. Mati sampai mati. Menyegarkan dan bagus. Saya akan menulis tiket gadai untuk gadis itu sekarang. Hei. Nona, ini tiket gadai. Ini 120 TL perak. Anda menyimpannya. Itu salah pemilik toko. Aku akan menyimpan uangnya. Hei, bagus. Perpisahan dan bertemu lagi karena takdir. Berjalan perlahan, berjalan perlahan. Ayah angkat. Buka kunci fungsi album foto ponsel untuk saya. Guru mengisi ulang 100 TL perak. Buka kunci fungsi album foto. Ah. Ya. Saya berada di zaman kuno. Menghasilkan uang itu seperti minum air. Hehe. Fungsi album tidak terkunci. Ambil foto sesuatu yang berharga. Hai pengemis pelit, hai pengemis kecil, memberi, memberi, memberi. Aku akan memberimu 2 kain. Ayo, 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 pergi keluar dan minta makanan. Terima kasih. Saya. Itu tidak benar. Saya di sini bukan untuk meminta makanan hari ini. Sepertinya aku harus mengganti pakaianku secepatnya. Jika tidak, Anda akan selalu disalahpahami. Saya di sini untuk melihat perhiasan itu. Lihatlah perhiasannya. Kamu. Seorang pengemis kecil. Memang benar aku sudah beberapa hari tidak mandi. Tubuh ini sangat gatal. Hei, ini. Apa ini? Uang kertas. Tidak tahu. Gunakan ini untuk membeli aksesoris dari Anda. Apakah itu cukup? Apakah itu cukup? Cukup, cukup. Oh, petugas tamu. Ini pertama kalinya Anda datang ke pavilion Zenbao kami. Lihat apakah ada aksesori yang Anda suka di sini. Perhiasan ini sungguh indah. Hei, apa perhiasan termahalmu? Tunjukkan padaku yang paling mahal. Yang paling mahal. Ya. Petugas tamu silakan masuk. Nona tahu. Anda lihat, yang paling indah di toko kami. Perhiasan terbaik ada di sini. Berapa biayanya? Tidak. Saya bertanya. Ini adalah toko Anda. Yang paling mahal bukan? Ya, yang paling mahal. Itu bagus. Harus menemukan cara untuk membawanya pergi. Anda dapat mengambil gambar dengan ponsel Anda. Salin perhiasan ini. UPS. Saya sedikit haus sekarang. Bagaimana kalau kamu menuangkan secangkir teh untukku? Oh. Oke, tidak masalah. Aku pergi sekarang. Kangen. Begitu banyak perhiasan. Apakah ada yang kamu suka? Oh, perhiasan ini. Hari ini.
Ambil gambar terlebih dahulu kelima set perhiasan ini. Saya kira Anda bisa mendapatkan banyak uang dengan menyalinnya. Ah, hanya gelang emas ini. Kelihatannya cukup bagus. Sayang sekali. Terlalu ringan. Agak tidak layak dengan statusku. Itu saja. Sampai jumpa lagi. Hei, bukan berarti saya tidak mampu membelinya. Aneh sekali. Tiga empat lima. Tidak ada seorang pun yang hilang. Menyalin 5 aksesori lagi sekaligus. Saya seharusnya bisa menjualnya dengan banyak uang sekarang. Ya, ya. Ha, ya Tuhan. Untungnya, saya bertindak cepat. Kalau tidak, semua ini akan ketahuan. Oh, itu tidak benar. Aku juga tidak mencuri ini. Dia hanya melihatnya. Tidak, tidak, tidak. Kalau-kalau ada yang tahu, saya memiliki ponsel yang sangat kuat. Maka kamu tidak bisa mengambilnya dariku. Ibuku benar. Begitu orang ini punya uang, Anda harus membeli rumah. Saya akan mengambil apa yang saya ambil ketika saatnya tiba. Taruh semuanya di dalam rumah. Lalu siapa lagi yang bisa melihatnya? Pergi ke pegadaian dulu, jual semua barang ini. Bos. Pengemis kecil, ini kamu lagi. Aku akan menjadi bayi lagi. Terakhir kali Anda menggadaikannya sebagai gelang. Kali ini sesuatu. Kamu perlu tahu. Hal yang berharga ini. Tidak mudah untuk mengambilnya. Sangat banyak. Sangat banyak. Kamu hanyalah seorang pengemis. Dari mana asal bayi-bayi ini? Saya bilang biologis, biologis, biologis. Mengapa Anda menanyakan begitu banyak pertanyaan? Hei, Nona, jangan khawatir. Biarkan saya mengidentifikasinya. Pemilik toko. Apakah sudah teridentifikasi, Nona? Perhiasanmu. Bahan semuanya kualitas terbaik. Dan pengerjaannya sangat indah. Dapatkan 5 set ini. Harganya adalah 1.550 TL. Hanya 1.550 TL. Mematikan. Tidak hidup lagi. Menyegarkan. Aku akan menulis tiket gadai untukmu sekarang. Tunggu sebentar. Xiao sudah datang untuk mengambil barang-barang itu. Nona, ini 1.550 TL. Tolong simpan uang kertasnya. Biarkan saya menghitung. Pemilik toko. Aku ingin ini menjadi rumah lamaku. Mematikan. Pria ini. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Rumah Anda di sebelah timur kota. Jika kamu mati, hanya dapat digunakan sebagai 600 TL. Apakah kamu mau penjaga toko ini? Ayahku menjelaskan. Rumah tua ini dijual setidaknya 800 TL. Saya akan mendiskusikannya dengan ayah saya ketika saya kembali. Perpisahan. Tenang di timur kota. Layak huni. Kebetulan saya juga ingin membeli rumah. 800 TL untukku. Itu bisa diterima. Bos, saya sudah menghitung uangnya. Pas, aku pergi. Berjalan sangat lambat. Sering-seringlah datang di masa depan. Tuansu, Tuansu. Ya Tuhan. Tapi aku sudah menyusulmu. Apa yang gadis itu inginkan dariku? Saya mendengarnya di pegadaian. Anda ingin menjual rumah Anda. Saya ingin Anda mengajak saya melihatnya. Kalau menurutku tidak buruk. Lalu aku akan membelinya. Kamu seorang pengemis. Ingin membeli nilai rumah saya. 800 TL rumah. Sayangnya. Beberapa orang tidak tahu. Kami sebenarnya adalah pengemis. Cukup menguntungkan juga. UPS. Gadis. Tak terduga. Kamu sangat tertutup. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Tolong. Pergi. Nona tahu. Ini seperti yang Anda lihat. Ini rumahku. 3 maju dan mundur. Ada halaman pribadi kecil di belakang. Sangat nyaman. Memang. Menurutku, rumahmu sangat bagus. Bersih dan bagus. Hei, aku membelinya. Hei. Nona tahu sangat energi. Ini adalah akta kepemilikan. Saya akhirnya memiliki rumah di zaman kuno. Ambil foto dengan ponsel Anda nanti. Meniru banyak hal. Memiliki tempat tinggal sangatlah nyaman. Menguasai. Oh.
Keduanya adalah pasangan yang menjadi pengurus rumah. Karena restoran saya tidak berjalan dengan baik. Tidak lagi mampu mendukung biaya kepegawaian. Ini adalah kontrak penjualan mereka. Aku akan memberikannya padamu juga. Berikan padaku. Ah, tuan baru ternyata seorang pengemis. Kedua orang ini terlihat cukup jujur. Rumahku sangat besar. Itu memang membutuhkan seseorang untuk mengurusnya. Hai. Jika kamu mau, kamu bisa tinggal. Oh, Nyonya Tan, pengurus rumah tangga Su. Saya belum melihat rumah pemilik baru. Bertemu dengan wanita itu. Nona Natau. Aku akan pergi sekarang. Nona, bagaimana dengan kita? Oh, kalian berdua. Masih melakukan pekerjaan yang sama seperti sebelumnya. Apakah gajinya sama? Terima kasih, Nona. Nona Tan. Bagaimana keterampilan memasak Anda? Aku sangat lapar sekarang. Kalau begitu aku akan melakukan sesuatu sekarang. Ya. Kirimkan saja ke aula untukku. Oke. Tidak enak. Mencurigakan dan hambar. Mungkin tidak. Tentang keahlian Nyonya Tan. Saya berada di restoran sebelumnya. Makanan yang kami punya di dalam tidak terlalu enak juga. Lagi pula, bumbu pada zaman dahulu tidak banyak. Tidak bisa makan. Tuan, Anda tidak menyukai makanan kuno. Dapat dibuka kuncinya dengan mengisi ulang. Pesan makanan untuk dibawa pulang melalui app Reachable. Aplikasi yang bisa dibawa pulang. Maksudmu aku berada di zaman kuno sekarang. Saya bisa memesan makanan dibawa pulang modern. Ya Tuan. Dibutuhkan 500 tael perak untuk membukanya. Saya hanya ingin makan enak. Anda ingin saya 500 tael perak. Rumah saya hanya berharga 800 tael. Manusia itu seperti nasi besi dan baja. 500 tael sama dengan 500 tael. Saya harus makan enak hari ini. Perhatikan baik-baik, 500 tael. Saya tidak punya banyak uang lagi. Selamat kepada pemiliknya. Isi ulang 500 tael perak. Buka kunci aplikasi bola nasi. Tidak terkunci, tidak terkunci. Apa yang harus dimakan? Barbecue. Harus menikmati barbecue kecil secara keseluruhan untuk pertama kalinya. Bagaimana saya harus memesan sekarang? Tuan sudah menyiapkan uangnya. Klik tombol beli di takeout. Ponsel akan secara otomatis memindai uang tersebut. Beli makanan untuk dibawa pulang untuk tuan rumah. Pindai juga kode QR untuk membayar. Yang tersisa hanyalah sedikit perak ini. Nikmati barbecue kecil. Tuan rumah membeli barbecue. Habiskan 30 tembaga. Isi 1 tael perak. Tukarkan 970 koin tembaga. Wah. Hal ini juga secara otomatis memberikan perubahan. Cepat, cepat, cepat. Beri aku makanan lezatku. Harum. Lezat. Makanan kuno ini. Meskipun itu sehat, tapi ini sungguh mengerikan. Nona sup sudah siap. Apa ini? Baunya enak sekali. Terima kasih, Butan. Apa yang harus dilakukan? Nyonya Tan pasti baru saja datang, melihat barbecue kecilku. Namun, selama dia menjual dirinya kepadaku, dia harus. Anda tidak akan keluar dan mengatakan apapun, bukan? Saya memiliki ponsel di tangan saya sekarang. Maka aku akan memilikinya. Aliran uang terus mengalir. Cepat lambat, hal itu akan terjadi. Orang-orang akan menyadarinya. Karena saya bisa memesan makanan untuk dibawa pulang di zaman kuno. Kalau begitu saya pakai app Reachable saja. Awai dipesan dari atas. Saya akan keluar dan menjualnya kepada orang lain. Lewat sini. Saya bisa menyelesaikannya. Dari mana uang saya berasal? Saya dapat menghasilkan lebih banyak uang. Saya sangat jenius. Tapi saya tidak mengerti manajemen hotel. Kebetulan keluarga Tuan Su memiliki sebuah restoran. Aku bisa bicara dengannya. Benar, lakukan saja. Tapi karena aku ingin berbicara dengannya. Kalau begitu aku pasti harus membawakannya makanan keras. Beri dia beberapa teknologi modern dan kerja keras. Wah. Harum. Itu pasti barbecue kecilku yang modern. Kebab jintan berbumbu. Ini pasti membuatnya mati kelaparan. Lakukan saja. Hehe. Kerjasama dengan restoran pasti akan berhasil. Nikmati makanan yang lebih lezat. Bos Su.
Hei, Nona tahu, kenapa kamu ada di sini? Saya akan datang ke restoran Anda untuk melihatnya. Cobalah keahlian rumah Anda. Tidak masalah. Xiao Rui. Biarkan Tuan. Masak beberapa hidangan khas Nona tahu. Itu masternya. Nona tahu, silakan duduk. Bagus. Nona tahu. Cobalah beberapa masakan saya. Bagaimana rasanya? Bagus. Benar saja, baunya juga amis. Bagaimana rasanya masakan di rumah saya ini? Umum. Umum. Hidangan di keluarga saya ini adalah hidangan lokal. Itu salah satu dari sedikit. Saya tidak percaya Nona tahu. Saya sudah mendapatkan makanan yang lebih enak dari ini. Jangan percaya. Kalau begitu biarkan Anda mencobanya. Serangan pengurangan dimensi Van Tuan Ed. Maka Anda harus melihat dengan cermat. Ini. Saya membuatnya sendiri. Barbecue rahasia. Barbecue ini rasanya aneh. Apakah ini enak? Apakah ini enak? Anda harus mencicipinya terlebih dahulu. Ini terlalu enak, bukan? Saya belum pernah makan barbecue yang lezat. Tidak ada bau daging. Gigi di mulutmu, penuh rasa yang nikmat. Empuk dan enak. Ini berasal dari BBQ abad ini. Bisakah itu enak? Kalau enak silakan pergi Pak Su. Saya ingin memasak barbecue saya. Jual di toko Anda. Seperti apa seharusnya? Barbecue Nona tahu rasanya enak. Jika ditempatkan di restoran kami, ini pasti akan menjadi laris. Pak Nasu berpikir. Berapa harga yang sesuai? 350 koin per piring. 350 teks. Saya menggunakan ponsel saya untuk mengakses aplikasi Reachable. Beli barbecue seharga 30 sen. Jika kamu menaruhnya di sini, itu akan dijual seharga 350 koin. Kesepakatan ini menghasilkan keuntungan besar. Itu. Bagaimana membagi uang yang diperoleh? Nona tahu ini ingin membeli bahan-bahan. Memasak. Dibutuhkan banyak usaha. Ambil contoh besar dan perhitungkan 70%. Saya menjual. Bagaimana kalau 30%? 70% dari 350 yen itu 245 artikel. Selain biaya. Hasilkan 215 yuan per saham. Bos Su. Saya sangat menyukai penghitungan akun Anda. Kita bisa menandatangani kontraknya sekarang. Ayo. Oke. Xiao Rui, dapatkan kontraknya. Oke, kontrak ini telah dibuat. Kapan Nona tahu akan menyajikan barbecue? Baru saja sore ini. Bagaimana dengan setiap hari di masa depan? Aku bisa memberimu restoran. Sediakan 300 porsi barbecue. 300 bagian per hari. Anda bisa mendapat untuk setiap hari lebih dari 60.000 yuan. Ya, UPS. Barbecue yang lezat. Hari Nona tahu. Jingran bisa membuat 300 porsi. Ya. Bagus. Saya akan mengirim seseorang untuk mentraktir para pengunjung sekarang. Mencicipi di sore hari. Kalau begitu aku akan pulang sekarang. Aku akan memasakkanmu barbecue. Oke. Hilang. Nona tahu, tolong berjalan perlahan. Kata Tuan Su. Ini adalah produk baru spesial restorannya. Tapi menurut saya masakan ini warnanya gelap. Tidak terlalu bagus. Selain itu, daging ini, saya tidak tahu apa itu. Jelas tidak enak. Apakah ini enak? Anda akan tahu jika Anda mencobanya. Oke. Biarkan aku mempercayaimu sekali. Ya, ya. Rasa ini. Ya, barbecue ini rasanya enak sekali. Dagingnya empuk, berbumbu, dan lembut. Rasa sisa yang tak ada habisnya. Bos Su, sajikan kami 10 barbecue lagi. Oke. Saya ingin barbecue juga. Beri aku satu juga. Oke. Nona Su. Barbecue rahasia Anda. Ini lebih populer dari yang saya harapkan. Pengunjung ini. Setiap orang penuh pujian. Saya pikir semua orang puas. Saya merasa lega. Tampaknya bisnis ini pasti sukses. Saya akan menunggu dividen mulai sekarang. Bos Nasu. Aku tidak akan mengganggu urusanmu lagi. Saya akan kembali dan menyiapkan barbecue untuk besok. Hei, Nona tahu, berjalanlah perlahan. Xiao Fang, pada hari kerja toko kami selalu penuh dengan tamu. Mengapa saya tidak dapat melihat siapapun hari ini? Pemilik toko. Jadi kayak restoran diluncurkan. Rahasia barbecue 5 bumbu. Dikatakan sangat lezat. Semua orang pergi untuk mencicipinya. Apakah itu enak? Dapat menarik orang.
Saya meminta seseorang untuk mengantri dan membelinya. Bawa ke sini. Anda mencobanya. Ya. Wangi tapi tidak kering. Lembut tapi tidak berkayu. Aromanya masih melekat di mulut. Hidangan ini lebih baik dari semua hidangan khas kami. Semuanya enak. Xiao Fang. Tahukah Anda rahasia barbeque ini? Yang mana dari Suji? Apakah koki yang memasaknya? Itu tidak dibuat oleh Chef Suji. Saya bertanya. Nona Taofu membuatnya setiap hari. Dikirim ke restoran Suke untuk dijual. Hal yang bagus. Kita tidak bisa membiarkan Suji memonopolinya. Siapkan hadiah. Saya ingin berkunjung secara pribadi ke Nona Tao. Bagus. Silakan. UPS. Saya sudah cukup makan teratur akhir-akhir ini. Sudah waktunya lagi dan saya mulai bingung. Saatnya mengambil apa yang harus dimakan setiap hari. Jika Anda tidak tahu harus makan apa, pilihlah burger. Pokoknya, makanlah makanan berkalori tinggi. Pasti akan bahagia. Tidak. Bawakan aku hamburger. Tuan rumah membeli satu set hamburger. Habiskan 20 tembaga. Nona. Penjaga toko Shen dari restoran Shenke. Melewati pesan di pintu. Katanya aku ingin mengunjungimu. Apakah menurut Anda harus mengundang dia masuk? Penjaga toko Shen. Untuk apa dia di sini? Katakan padanya untuk membiarkan dia masuk. Ya. Nona tahu. Silakan duduk. Penjaga toko Shen dan saya adalah orang asing satu sama lain. Saya datang ke sini hari ini dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Ini salah satunya. Ini adalah ucapan selamat saya kepada Nona Tao atas kepindahan barunya. Hahaha. Hadiah kecil tidak sopan. Saya. Meskipun ini adalah gelang perak, namun sangat halus. Harganya pasti tidak murah. Beri aku hadiah besar saat kamu datang. Pasti ada sesuatu yang ingin diminta. Penjaga toko Shen adalah yang kedua. Saya tidak kenal Nona Tao. Bisakah kamu mengingat restoran bersamaku? Bekerja sama untuk menjual barbeque. Saya ingat restorannya. Itu adalah restoran nomor 1 di kota. Anda bekerja sama dengan saya untuk menjual barbeque. Uang yang diperoleh. Anda tidak akan kecewa. Maaf, penjaga toko Shen. Bisnis barbeque. Saya telah menandatangani kontrak dengan Tuan Su. Perjanjian yang unik. Tidak akan bekerja sama dengan orang lain lagi. Karena ini masalahnya. Shen menggangguku. Hei, jangan ganggu aku. Jangan repot-repot juga. Bos Shen. Saya punya hidangan rahasia lainnya. Lebih baik dari barbeque. Bersedia bekerja sama dengan Anda. Barbeque ini sudah sangat lezat. Bagaimana bisa ada yang lebih baik dari BBQ? Hidangan yang lebih lezat. Itu wajar. Dan hidangan ini. Jauh sekali. Itu sangat dekat. Ah. Sudah kubilang padamu. Apa yang ada di dalam burger ini? Itu berjalan seperti ini. Kamu lihat. Daging dan sayuran. Dan roti kukus. Ini. Ini tidak terlihat seperti ini. Ada banyak bahan untuk barbeque. Pastinya tidak selezat barbeque. Baunya enak. Anda akan tahu setelah Anda mencobanya. Bagaimana hamburger bisa begitu lezat? Anda harus makan daging di dalamnya. Penjaga toko Shen. Bagaimana rasa burgernya? Lihatlah ekspresi pemilik toko. Itu pasti tidak enak. Tidak ada yang bisa menolak. Kegembiraan burger. Roti renyah. Kuahnya lembut. UPS. Ini lebih enak dari biasanya. Enak sekali. Apakah ini yang disebut hamburger? Benar, benar, benar. Datang dan cobalah juga. Penjaga toko, apa maksudmu ini enak sekali? Ya. Ya. Sangat lezat. Nona tahu. Anda harus bekerja sama dengan saya. Paket burger ini. Uang yang diperoleh dibagi menjadi 3 dan 7 sen. Aku berumur 3 tahun dan kamu 7 tahun. Bagaimana kabarnya? Maka perpecahan ini baik-baik saja. Menurut pendapat penjaga toko Shen, berapa harga yang pantas untuk satu set makanan hamburger? Set hamburger.
Bagaimana kalau memberi harga 600 yen? 70% dari 600 yen. Jumlahnya 420 buah. Mengesampingkan biaya 20 sen. Saya mendapat 400 yen. Oke, ayo. Tanda tangani kontrak. Ya oke. Bos Shen. Kontrak kami juga telah ditandatangani. Saya akan mulai bekerja di restoran Shenke mulai besok. 300 porsi disediakan setiap hari. Hamburger siap. Bisnis burger seperti itu. Tian Wen mendapat uang tunai 10.000 tael. Itu berarti 120 tael perak. Hahaha bagus. Saya akan mengirim seseorang ketika saya kembali. Kirim undangan ke setiap rumah. Undang mereka untuk datang ke restoran Shenke saya besok. Cicipi burgernya. Kalau begitu aku pamit dulu. Nona tahu? Anda tidak tahu. Seberapa besar kesukaan para pengunjung ini? Set makanan burger ini. 300 set makanan. Terjual habis di pagi hari. Apakah mungkin untuk menggunakan jumlah ini? Tingkatkan menjadi 500 eksemplar. Saya dapat menggunakan telepon saya dari app bola nasi. Pembelian burger tanpa batas. Tapi saya mengeluarkan terlalu banyak setiap hari. Pasti menimbulkan kecurigaan. Bos Shen. Saya akan memikirkan hal ini lagi. Bagaimana kalau Anda membalasnya nanti? Menunggu kabar baik. Tahan. Oke, kalau begitu aku mundur dulu. Bagus. Telepon genggam. Bagaimana dengan saya untuk menutupi acara barbecue dan sumber burger? Beli dari luar setiap hari. Berbagai bahan baku. Berpura-pura sedang membuat makanan. Hal-hal itu hampir rusak. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana hal ini dapat dilakukan secara pemiliknya dapat mengisi ulang. Buka kunci fungsi penyimpanan cloud album foto. Kumpulkan item ke dalam ruang penyimpanan cloud. Bukankah kamu sudah memberitahuku sebelumnya? Saya. Isi ulang, bukan? Tidak isi ulang. Selamat kepada pemilik atas pengisian ulang. 300 tael perak. Buka kunci fungsi penyimpanan cloud album foto. Memiliki fungsi ini. Jika kamu tidak memberitahuku sebelumnya, hei. Lalu kamu. Bagaimana cara menggunakannya? Saya. Bagaimana cara menaruh sesuatu? Simpan ke album cloud. Klik pada foto. Pilih saja penyimpanan cloud. Pemiliknya mengklik lagi. Foto di album cloud. Barangnya akan keluar. Saya pernah melihat ini di novel. Ruang yang tak terbatas. Ah. Tidak apa-apa kali ini. Yang ada di dapur saya, daging, sayuran, DLL semuanya tersedia. Anda bisa meletakkan semuanya di ruang tersebut. Tapi, kalau begitu aku tidak bisa jual lebih banyak burger. Bos Shen baru saja datang menemui saya. Ketika saya datang untuk berbicara, saya belum bisa memikirkan solusinya. Jika demikian, saya bisa. Nona Tan. Nona, telepon aku. Ya. Nona Tan. Anda membantu saya merekrut beberapa pekerja. Berada dalam kesehatan yang baik, tangan dan kaki yang cepat. Tidak boleh mempunyai riwayat mencuri. Nona, apa yang kamu inginkan? Saya ingin buka bengkel. Oh. Bagus. Nona tahu. Inilah pekerja yang Anda inginkan. Nona tahu. Saya tidak tahu apakah saya akan menunggu masa depan. Bagaimana cara bertugas? Mudah diucapkan, mudah diucapkan. Setelah kalian berenam, pergi ke bengkel di halaman depan. Ikuti saja aku. Ajari Anda cara menangani bahan-bahan. Setelah diproses, serahkan pada butler Su. Kirimkan ke halaman pribadi kecil di belakang. Sesuatu yang perlu diingat, kecuali butler Su. Tidak seorang pun diperbolehkan berada di dekat halaman independen. Ya. Kepala pelayan Su. Selain mengirim makanan, jangan mendekati halaman pribadi sesuka hati. Apakah kamu mengerti? Pahami Nona tahu. Butler Su, tolong bantu mereka tenang. Kalian ikut denganku. Oh, nanti. Butler Su mengirimkannya. Bahan setengah jadi di halaman belakang. Saya mengambil semua foto di album cloud. Toko. Jadi apa? Selama saya melakukan pekerjaan dengan baik merahasiakannya, maka dunia luar hanya akan merasakan hal itu. Burgerku. Semuanya dibuat oleh orang-orang di bengkel. Agar aku bisa meningkatkan produksi secara terbuka dan jujur. Hasilkan lebih banyak uang. Cepat lakukan hal baik ini. Beritahu Bos Shen. Hai Dewa Kekayaan.
Nona tahu, maksudmu. Mulai sekarang, Anda bisa memberikannya ke restoran setiap hari, menyajikan 1000 burger. Tentu saja. Aduh, bagus sekali. Apakah kamu tidak kenal pengunjung ini? Sangat menyukai combo burger ini. Apa yang dikatakan penjaga toko Shen memang benar. Terutama ini. Coke dalam set hamburger. Rasa baru. Semakin banyak Anda minum, semakin enak rasanya. Nona tahu, nama keluarga saya Zuo. Nai adalah pemilik rumah teh King Feng. Saya mendengar Coca-Cola dibuat oleh Anda. Ada yang ingin kutanyakan padamu selanjutnya. Zuo Dongjia, apa yang ingin kamu lakukan? Anda dapat berbicara secara langsung. Nona tahu. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki yang lain selain coke ini. Apakah Anda juga membuat minuman teh lainnya? Tentu saja. Tapi aku punya ponsel. Anda dapat membelinya dari aplikasi Reachable. Ya. Saya ingin bekerja sama dengan Anda. Bawakan minumanmu yang lain. Biarkan saya menjualnya di kedai teh. Asalkan rasanya sebanding dengan coke ini. Maka Anda bisa mendapatkan setidaknya beberapa ratus TL setiap hari. Tidak apa-apa. Zuo Dongjia, saya juga bisa membuat teh susu. Rasa teh susu. Lebih baik dari coke. Teh susu. Dua pria. Yang ini, itu aku tadi. Teh susu diperkenalkan kepada Anda. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda lagi. Ini teh susu mutiara. Puding teh susu. Teh susu kacang merah. Teh susu talas. Teh susu cincau. Teh susu ini cukup baru. Tapi ada banyak hal. Berbeda sekali dengan teh biasa. Saya tidak tahu bagaimana rasanya. Ada banyak sekali bahannya. Tehnya tidak akan enak jika hilang. Apakah rasanya enak atau tidak? Anda masih harus mencicipinya terlebih dahulu, bukan? Bagaimana kabarnya? Ya. Ya, mengapa rasanya tidak enak? Rasanya enak sekali. Aroma susu pada teh ini berpadu sempurna dengan aroma teh. Lembut dan manis. Halus di mulut, halus. Ini luar biasa. Ya. Cangkir ini memiliki rasa yang berbeda-beda. Semuanya adalah produk unggulan. Jika Anda bisa menjualnya di kedai teh saya, pasti populer. Tidak tahu tentang kerjasama. Nona tahu, bagaimana menurut Anda? Tentu saja kita harus bekerja sama. Tapi menurut pendapat Tuan Zuo, berapa harga secangkir teh susu? Nona tahu, menurutku, teh susu ini akan dijual di restoran saya. Cangkirnya bisa dihargai 150 wen. Cangkir 150. 5 cangkir harganya 750 wen. Ya. Oh Tuan Zuo. Saya mengambil 5 cangkir sebagai porsi. Bolehkah saya menyajikan teh susu untuk Anda di restoran, namun dalam hal pembagian keuntungan? Teh susu disiapkan oleh Nona Tao. Saya hanya bertanggung jawab untuk menjual. Keuntungannya adalah 28 sen atau 28 sen. Saya menyumbang 20%. Nona Tao menyumbang 80%. Bagaimana? Oke. Harga 5 cangkir teh susu adalah 25 sen. Biaya skim. Keuntungan 80% adalah 580 wen. Mari kita tanda tangani akta itu. Oke. Oke. Kalau begitu aku akan mulai dari besok. Disediakan ke kedai teh, 500 porsi per hari. Nona Lao Tao. Kalau begitu aku akan kembali ke kedai teh dulu. Disiapkan sebelumnya. Oke. Akan ada lebih banyak lagi setiap hari mulai sekarang. Penghasilan 290 TL perak. Hei. Jika kita bisa mendapatkan beberapa mitra lagi. Lalu kenapa kita tidak melakukannya? Cepat atau lambat Anda akan menjadi kaya. Pemilik toko, saya ingin secangkir teh susu talas. 150 hesai. Memberi. Lihat. Antriannya mencapai ujung jalan. Teh susu lebih populer dari yang saya kira. Ya. Tanpa diduga, begitu banyak orang yang menyukainya. Hei, kamu tidak menyukainya. Benar, Nona tahu. Saya memasak permainan di rumah. Dan bisnis pedas. Lebih manis dari teh susu. Saya lebih suka pedas. Rasa yang berat. Ngomong-ngomong, Nona tahu adalah juru masak yang sangat baik. Barbecue yang dimasak, burgernya sangat lezat. Saya ingin tahu apakah Anda bisa membuat makanan pedas? Saya tidak akan melakukannya, tapi saya akan membelinya dari ponsel saya. Cepat. Saya ingin makanan set bebek sekarang. Tuan rumah membeli satu set makanan bebek. Habiskan 30 tembaga. Wah. Dapatkan makanan set bebek. Ke dalam. Ayo berikan pada bos MU untuk dicoba sekarang. Tuan muda MU. Inilah yang baru saja saya katakan. Rasa berat yang kuceritakan padamu. Barang panas. Ini juga merupakan makanan set bebek yang saya buat. Sulit ditemukan di dunia ini.
Hanya aku yang bisa menemukannya. Tapi yang ini terlihat merah. Terlihat kasar. Betapa enaknya? Aku benar-benar salah menilaimu. Tuan muda MU. Ini terlihat sangat berwarna. Kemerahan dan menarik. Saya sangat menyukai semuanya. Jika Anda tidak menyukai tampilannya, lalu bisakah kamu mencicipinya? Bagaimana kabarnya? Bukankah aku berbohong padamu? Apakah itu enak? Pedas dan lezat. Pedas dan lezat. Daging yang keras. Pedas tapi tidak kering. Ini adalah sebuah mahakarya. Nona tahu, tidak tahu. Apakah kamu bersedia melakukannya? Bisnis makanan set bebek. Anda harus bekerja dengan saya. Benar, Nona tahu. Jika Anda ingin makan set bebek ini, taruh di toko saya dan jual. Distribusi keuntungan Sangki. Saya menyumbang 30%. Ya, oke. Menurut pendapat Anda. Kami punya hidangan bebek seperti itu. Perkiraan harga. Produk bebeknya termasuk leher bebek, sayap bebek, kaki bebek. Harga 800 yuan cocok. 800 teks. Ya. Ayo buat kontrak sekarang. Bagus sekali. Kekaguman terhadap tuan muda. Setiap hari mulai sekarang. Saya bisa memberi Anda segalanya. 500 porsi bebek. Bagaimana? Biaya skim. Saya mendapat 770 yen per saham. Hasilkan 500 eksemplar. 385 TL perak. Nona tahu. Lalu aku akan kembali ke toko untuk bersiap. Menantikan kedatangan Nona tahu besok. Ya. Ayah. Mengapa Anda datang ke restoran? Saya dengar. Anda mengirimkan 500 eksemplar set makanan bebek. Saya akan datang dan memeriksa penjualannya. Tapi toko itu kosong. Apakah tidak ada yang membeli? Nah, Anda belum tahu apakah tamu Anda akan menyukainya. Hanya satu napas. 500 porsi bebek. Tidak ada yang membelinya sekarang. Biayanya beberapa ratus TL untuk membeli produk bebek. Itu semua merugi, bukan? Siapa bilang rugi? Tidak ada tamu karena semuanya terjual habis. Nikmati bebeknya. Terjual habis dalam waktu kurang dari 1 jam. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah buku besarnya. Ini uang. Jika tidak percaya, Anda bisa memasangkannya dengan diri Anda sendiri. Benar-benar tidak berharga. Produk bebek ini. Bisakah itu terjual habis begitu cepat? Memang benar. Keahlian milik keluarga Nona tahu lebih baik. Hidangan set bebek rasanya luar biasa. Hahaha UM. Nah, leher bebek ini enak sekali. Bos MU. Memberi uang itu menyegarkan. Nona, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Apa yang terjadi? Pemilik Sukshinzai. Tuan Yoshimine Yoshi mengirimkan postingan tersebut. Tunggu di luar pintu. Lihat apakah Anda dapat mengundangnya masuk. Saya tidak kenal Sukshinzai. Oke, biarkan dia masuk dulu. Dengarkan apa yang terjadi dengannya. Bantu aku mengembalikan ini. Oke, Nona tahu. Oh, Bos Ji. Anda duduk, Anda duduk. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Ini adalah kue khas Sukshinzai saya. Keju kukus dengan gula. Saya mendengar bahwa Nona tahu sangat tertarik dengan makanan. Diteliti dengan baik. Tena akan mencicipinya bersamamu. Silakan duduk dulu. Silakan duduk. Biarkan saya mencobanya. Rasa rata-rata. Terlalu lembut dan tidak cukup renyah. Hampir tidak ada rasa manis. Bagaimana perasaan Nona tahu? Jika saya bilang rasanya tidak enak, saya akan menyinggung perasaan Anda. Mengapa tidak membiarkan dia mencicipinya? Makanan penutup yang lebih baik. Mungkin. Hal ini juga dapat mengarah pada kerjasama baru. Biarkan aku menghasilkan lebih banyak uang. Ya. Bos Ji. Saya juga punya beberapa kue di sini. Apakah Anda ingin mencoba? Oke. Tunggu sebentar. Apa yang lebih baik dari keju kukus dengan gula? Pintu masuknya bahkan lebih menakjubkan. Mengerti. Mari kita memoles perangkat lunak reachable. Hanya kue mouse ini. Terasa padat. Terasa padat. Halus di mulut. Rasa sisa yang tak ada habisnya. Tuan rumah membeli mouse. Habiskan 15 tembaga. Berikan padaku dengan cepat.
Rasa coklat. Aku paling suka makan coklat. Saya harap Bos Ji juga menyukainya. Hei. Bos Ji, saya sudah menunggu lama sekali. Ini kue mouse. Anda mencobanya. Bagus. Tikus ini berwarna kusam dan gelap. Saya khawatir rasanya tidak enak. Bagaimana kabarnya, Bos Ji? Bagaimana rasanya? Aromanya lumer di mulut dan melekat di lidah. Ini hanyalah kelezatan terbaik di dunia. Itu dibandingkan dengan kue keringmu yang renyah. Perbedaan antara awan dan lumpur. Kue-kue di bawah ini jauh lebih rendah daripada. Permisi dan ucapkan selamat tinggal. Hei, Bos Ji. Kita bisa bekerja sama. Kue mouse. Taruh di suksinsai Anda untuk dijual. Apa yang kamu pikirkan? Maksud Nona tahu. Buatlah kue mouse ini. Jual di toko kue saya. Tentu saja. Apa pendapat Anda tentang harganya? Berapa banyak yang sesuai untuk dipesan? Kue termahal di toko saya. Salinan 850. Kue mouse lebih enak dari kue saya. Semua kue keringnya enak. Harga yang paling cocok adalah 900 yuan. 900 artikel. 900 artikel bagus. Kalau begitu ayo buat kontrak sekarang. Bagus. Biaya skim. Kue mouse. Saya mendapat 885 yuan. 500. Dapatkan saja lebih dari 400 TL perak. Syarat dan manfaat negosiasi baru. Oke. Bos Ji, setiap hari mulai sekarang. Saya sangat bahagia untuk Anda. Sediakan 500 kue mouse. Bagus. Penjaga toko dikirim oleh Nona Tao. Kue mouse dipesan. 500 benar. Bagus untuk berangkat. Ya. Nona Tao. Ini 442 TL. 5 dinar. Anda mengklik. Oke, tidak masalah, Kakak Ji. Saya dengar Anda punya yang baru di sini, kue-kue khas. Saudaraku Gu, bagaimana kalau mencobanya? Kakak Ji. Inilah yang disebut kue khas. Apakah enak jika gelap? Apakah Anda takut ditipu? Saudaraku Gu, kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Ya, Kakak Ji. Kue mouse ini lembut, ketan dan manis. Rasanya enak. Di kue ini, aku belum pernah makan sesuatu yang begitu lezat. Hahaha. Bahkan saudaraku pun sangat memuji. Sepertinya kue mouse ini. Ini pasti akan menjadi populer di seluruh kota di masa depan. Selamat sebelumnya, Kakak Ji. Kamu datang seperti awan. Ke depan, bisnisnya akan mencapai level yang lebih tinggi. Haha, terima kasih saudaraku atas kata-kata baikmu. Saya tidak tahu saudaraku datang menemui saya hari ini. Ada apa? Toko sabu-sabu saya. Sabu-sabu pedas baru. Saya ingin mengundang Kakak Ji untuk mencicipinya. Sabu-sabu pedas. Ya. Apakah ini hotpot kuno? Itu hanya kompor besi kecil untuk memasak. Jika Nona tahu tertarik, Anda bisa pergi dan mencicipinya. Nona tahu. Sabu-sabu baruku. Bagaimana rasanya? Dibandingkan dengan hotpot modern. Rasanya tidak terlalu buruk sama sekali. Sebenarnya rasanya enak. Ini adalah bahan dasar sup. Tidak cukup kaya, tidak memuaskan untuk dimakan. Apa maksud Nona tahu? Pernahkah kamu makan sabu-sabu dengan bahan dasar kuah yang lebih kaya? Ya. Tuan Ayah. Faktanya, sejujurnya, saya juga bisa membuat sabu-sabu. Jika Bos Gu tertarik, Anda bisa datang ke rumah saya dan mencicipinya. Ya, saya sangat senang. Pemiliknya membeli satu sup panci panas pedas. Habiskan 5 tembaga. Wah. Pemiliknya membeli satu seperangkat bahan hotpot. Habiskan 30 tembaga. Selesai. Menjadi sekarang. Kamu bisa makan hotpot sekarang. Butler Su, bantu aku mengaturnya, bagian 2. Bos Gu. Ini hotpot pedas yang saya buat. Biar ku beritahu padamu, basi sup rahasia ini. Saya menggunakan lebih dari 10 jenis kaldu untuk membuatnya. Cobalah dengan cepat. Baunya cukup harum, tapi pedasnya terlalu kuat. Aku tersedak dan kesulitan menelan. Bagaimana kabarnya? Bagaimana rasanya? Awalnya saya mengira pedasnya terlalu lembut. Tidak enak.
Tidak mengharapkan itu. Rasa yang kaya dan lembut di mulut. Lezat. Dibandingkan dengan hotpot di toko saya. Lebih dari enak. Makanlah dengan sepenuh hati. Jika saya bekerja sama dengan Anda, aku menawarkanmu. Dasar panci panas. Bagaimana? Gue MOU menginginkannya. Itu, menurut Anda apa yang dimaksud dengan dasar? Berapa harganya? Untuk bahan dasar tunggal. Tawaran tertinggi yang bisa saya buat. 2 koin perak. Tapi keluargaku. Di 24 kota Kizou, ada toko hotpot. Membutuhkan bahan dasar yang banyak. Saya tidak kenal Nona tahu. Berapa banyak basis yang tersedia setiap hari? Bagian kering. Ribuan eksemplar. Bagus. Kalau begitu mari kita menandatangani kontrak. Bagus. Kalau begitu mari kita menandatangani kontrak. Berdiri sekarang. Saya sudah siap sejak lama. Bos Gu, lihatlah kalau tidak ada masalah, tanda tangani saja. Kontrak telah ditandatangani. Jangan lupakan Nona tahu. Mulai besok, Anda harus mulai menyajikan saya sup. Jangan khawatir, Bos Gu. Makan. Sup dikirimkan. Saya mendapat 1000 tael perak. Bagaimana saya bisa lupa? Nona tahu. Anda menggunakan stopless untuk menampung ribuan porsi sup. Nyaman dan higienis. Ini uang kertas 1000 tael perak. Tolong simpan itu. Nanti, pendapatan meningkat setiap hari. 1000 tael perak. Bagus. Nona tahu. Aku melihat apa yang keluar dari tanganmu. Semuanya ajaib dan unik. Itu menunjukkan bahwa kamu juga orang yang aneh. Bos Gu. Apa yang Anda katakan seharusnya lebih dari sekedar. Apakah kamu memujiku? Katakan saja jika ada yang ingin Anda katakan. Nona tahu. Akhir bulan. Paviliun Harta Karunku. Pameran Harta Karun akan diadakan. Ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi. Pertemuan Harta Karun. Anda bisa memamerkan harta Anda. Juga dapat dilihat. Harta karun dari seluruh dunia. Dan perdagangan. Klub Harta Karun. Pameran perdagangan harta karun kuno. Jika saya pergi, maka harta karun itu pasti akan dijual dengan sangat mahal. Hei. Sayang sekali. Saya tidak punya harta karun. Tidak bisa pergi. Apa yang salah? Tuan, Anda dapat mengisi ulang untuk membuka kunci peta. Peta dapat membawa Anda ke harta karun. Sungguh. Isi ulang, bukan, kakak kaya. Selamat kepada pemiliknya karena telah mengisi ulang 1000 tael perak. Buka kunci aplikasi peta. Biarkan aku melihat. Aplikasi peta. Mangkuk emas harta karun dengan pola bebek mandarin dan kelopak teratai ditemukan. Di hutan utara kota. Ini bayinya. Hutan di utara kota. Hutan. Hutan di utara kota. Tidak, masih terlalu berbahaya di dalam hutan. Saya seorang wanita yang lemah. Saya harus mencari 2 orang untuk pergi bersama saya. Apakah kamu melihatnya? Itu saja. Menggali. Nona, untuk apa menggali? Sebuah jebakan? Benar-benar jebakan. Harta karun. Ayo datang kali ini. Saya di sini untuk menggali harta karun. Jadi harap berhati-hati. Jangan menggalinya untukku. Harta karun. Nona, tidak mungkin ada harta karun di tempat ini. Ya. Hutan ini dulunya bernama hutan bencana. Banyak korban berkumpul. Mereka mencari seseorang yang gagap sebelumnya. Saya sudah menggali hutan ini. Jika ada harta karun, sudah lama diburu. Petanya tidak mungkin salah. UPS. Mengapa kamu begitu peduli? Nona, aku akan membiarkanmu menggalinya. Gali saja untukku. Ya. Memang ada harta karun. Tunjukkan padaku. Lihat itu. Ayo kembali. Benar. Apa yang terjadi hari ini? Tidak ada yang boleh memberitahuku. Tahukah kamu?
Peta ini membawa saya ke mangkuk ini. Cukup indah. Hanya tidak tahu. Berapa nilai emas kuno ini? Apa? Jika pemiliknya ingin mengetahui nilai barang tersebut. Aplikasi pemindaian buka kunci yang dapat diisi ulang. Cukup pindai untuk mengetahui nilai barangnya. Bukankah itu hanya uang? Kamu tidak tahu. Berapa banyak uang yang saya hasilkan sekarang? Buka kunci itu untukku dengan cepat. Fungsi identifikasi harta karun. Selamat kepada pemilik atas pengisian ulang. 1.500 TL perak. Buka kunci aplikasi pemindaian. Pindai aplikasi. Lalu saya akan mencoba memindainya. Lewat sini. Pemindaian berhasil. Mangkuk emas dengan pola bebek Mandarin dan kelopak teratai. 568 tahun yang lalu. Sistem kekaisaran kerajaan dinasti Yu. Senilai 2.000 TL perak. 2 keparat, 2.000, 2 keparat, 2 keparat. Saya anak yang baik. Apakah harga Anda akurat? 2.000 Liang Qian. Saya tidak berharap itu menjadi sangat berharga. Maka kali ini saya akan membawanya ke pameran harta karun. Tepat sekali. Nona Tao juga datang ke klub Zenbao. Harta apa yang kamu bawa kali ini? Sebuah mangkuk. UPS. Ini bukan mangkuk biasa. Lihatlah bentuk ini. Seharusnya itu dibuat oleh istana dinasti Yu. Sistem kekaisaran kerajaan dinasti Yu. Tuan Gu. Mangkuk dibuat oleh istana kekaisaran dinasti Yu. Apakah ini aneh? Mengapa reaksi semua orang begitu besar? Keahlian peralatan kekaisaran dinasti Yu. Level tertinggi dalam sejarah. Karena berbagai alasan. Sangat sedikit yang diturunkan. Jadi itu saja. Nona Tao. Mangkuk emas dengan pola bebek Mandarin dan kelopak teratai. Kamu. Apakah Anda punya rencana untuk mengambil tindakan? Ini Tuan Tao. Dikatakan bahwa dia adalah seorang pejabat dari ibu kota, hanya ingin berada di pesta harta karun. Belilah harta karun yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Tentu saja, dia punya rencana untuk mengambil tindakan. Saya tidak tahu tentang Anda, Tuan Tao. Berapa harga yang menurut Anda cocok? Saya keluar. 1.800 TL. Bagaimana? Saya membayar 1.900 TL. Kamu, Nona Tao. Saya akan membayar 2.200 TL. Anda menjual saya mangkuk ini. 2.500 TL. Meskipun benda ini sangat berharga, tapi itu hanya sebuah mangkuk. Jika melebihi 2.000 TL, 200 TL, tidak perlu berkelahi. Nona Tao, saya akan membayar 2.500 TL. Bagaimana menurut Anda? Nona Tao, saya akan membayar 2.500 TL. Bagaimana menurut Anda? 2.500 TL. Kamu sangat murah hati. Aku akan memberikannya padamu, memberikan uang. Nona Tao, ini 2.500 TL. Anda menyimpannya. 2.500 TL. Kotak itu juga untukmu. Saya datang ke Qizhou beberapa tahun yang lalu untuk tur. Bertemu wanita. Namanya Wan Rong. Favoritnya. Barang antik ini dari dinasti Yu. Saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan dan kembali ke kota kekaisaran. Tidak dapat membawanya bersamaku. Siapa sangka setelah ini. Tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Orang ini sudah lama memeriksanya. Apakah ada berita? Yang mulia. Tuan Meng ada di sini. Menteri yang rendah hati membungkuk untuk menemui Yang Mulia. Bangunlah dengan cepat. Apakah ada berita? Yang Mulia. Bawahan itu menemukan Nona Wan Rong. Saya melahirkan seorang putri setengah tahun setelah Anda pergi. Nama panggilannya adalah Junjun. Belakangan, Nona Wan Rong meninggal karena sakit. Putrinya menjadi pengemis dan menghilang tanpa jejak. Wan Rong melahirkan seorang putri untukku. Tapi putriku menjadi seorang pengemis. Temukan untukku. Cari di seluruh dunia. Sang putri juga harus ditemukan. Ponsel, ponsel. Terlalu cepat menghasilkan uang dengan menggali harta karun. Ini jauh lebih nyaman daripada berbisnis. Ayo, sobat, bersulang untukmu. Beritahu aku sekarang, beritahu aku. Apakah ada harta karun di sekitar sini? Pemiliknya menemukan harta karun baru. Manik-manik kaca. Reruntuhan kuil Dewa Kota di utara kota. Reruntuhan kuil Dewa Kota di utara kota. Saya pernah tinggal di sini sebelumnya. Kalau begitu aku bisa pergi sendiri kali ini. UPS, saya akrab dengan tempat ini. Seharusnya di sini.
Segalanya harus disembunyikan di sini. Gali dengan cepat. Junjun. Kakek Jiang. Kenapa kamu di sini? Anda bahkan tidak tahu, hanya membuatku takut. Sudah lama tidak ada yang memanggilku dengan nama panggilanku. Kakek Ai Jiang. Saya ingat Anda mengatakannya sebelumnya. Apakah kamu akan kembali ke kampung halamanmu? Kakek Ai Jiang. Saya ingat Anda mengatakannya sebelumnya. Apakah kamu akan kembali ke kampung halamanmu? Semakin tua. Tidak bisa bergerak. Lebih baik tinggal di kuil yang hancur ini. Itu kamu. Apa yang kamu lakukan kembali lagi? Oh. Saya akan menggali sesuatu. Hei. Sudut ini sangat bobrok. Di mana ada sesuatu? Beberapa yang Anda tunggu. Saya menggalinya. Jingran benar-benar punya sesuatu. Junjun. Bagaimana kamu tahu ada sesuatu di sini? Apakah mungkin? Kaulah yang menyembunyikannya di sini sejak awal. Peta itu memberitahuku. Tapi tidak bisa mengatakannya. Pasti akan diperlakukan sebagai alien. Ya. Aku menyembunyikannya sebelumnya. Ngomong-ngomong, Kakek Jiang. Kamu. Apakah kamu masih tinggal di kuil ini? Ngomong-ngomong, Kakek Jiang. Kamu. Apakah kamu masih tinggal di kuil ini? Kecuali kuil yang hancur ini. Aku juga tidak punya tempat untuk pergi. Kakek Jiang dan saya juga berkenalan. Jika dia diizinkan tinggal di kuil yang hancur ini, saya khawatir ini tidak akan memakan waktu lama, akan mati kelaparan. Itu saja, Kakek Jiang. Kalau tidak, kembalilah bersamaku. Aku akan mencarikanmu pekerjaan. Kalau begitu aku akan menyiapkan upah untukmu. Jaga makanan dan tempat tinggal. Bagaimana kabarnya? Anda menemukan keluarga Anda. Saya tidak bisa mengatakannya. Saya memiliki plugin ini untuk ponsel tingkat dewa saya, menghasilkan uang sendiri. Beli saja rumah dan menetap. Itu benar. Bagaimana kabarnya? Ikuti saya kembali. Junjun. Rumahmu. Sangat besar. Apakah itu besar? Tidak buruk. Kepala pelayan Su. Kepala pelayan Su. Nona, kamu kembali. Kepala pelayan Su, tolong bantu saya menyelesaikan masalah Kakek Jiang. Biarkan Kakek Jiang mandi air panas. Kemudian bersihkan sayap timur. Saya akan tinggal bersama Kakek Jiang, mulai sekarang di halaman depan kami. Bunga dan bunga. Biarkan Kakek Jiang yang mengaturnya. Itu Nona. Kamu. Ini. Ya. Saya sekarang. Kepala rumah besar ini. Jangan khawatir. Silakan. Ya. Silakan lewat sini. Silakan. Manik-manik. Manik-manik kaca. Lihat berapa nilainya. Latar belakang sejarah. Budaya Buddha, sebagai instrumen Dharma. Latar belakang sejarah budaya Buddha, manik-manik kaca. 739 tahun yang lalu. Dibuat oleh Jing Chen, biksu suci dinasti Jing, senilai 3.500 tael perak. Ini benar-benar harta karun yang aneh. Harganya sebenarnya 3.500 tael, tampak seperti manik kaca. Biarkan saya keluar dan menjual. Bisakah orang lain mempercayainya? Ayo kita cari Tuan Gu. Tuan Gu adalah sertifikat identifikasi terbaik. Manik kaca ini. Pengerjaan. Sangat rinci. Seharusnya bernilai 500 tael perak. Kenapa hanya 500? Lihatlah lebih dekat. Ini bukan manik kaca biasa. Ini. Itu adalah biksu suci Jingchao. Manik-manik kaca dibuat oleh Ji Chen. Tidak seharusnya. Manik-manik kaca yang Anda sebutkan. Itu harus diabadikan di kuil Yongning. Yang ada di kuil Yongning. Itu palsu. Inilah yang dikatakan kepala biara kepada saya. Mungkinkah ini benar? Manik-manik Buddha mengkilap yang dibuat oleh biksu suci. Bahan khusus. Memancarkan menuju energi matahari. Halo berwarna-warni. Bukankah lingkaran cahaya berwarna-warni itu sebuah legenda? Tidak ada yang melihatnya sama sekali. Tidak ada. Benar-benar ada lingkaran cahaya berwarna-warni. Pernahkah Anda melihat semuanya? Jadi ini membuktikan. Semua yang saya katakan adalah benar. Nona tahu. Jadi apa yang akan kamu lakukan dengan manik-manik ini? Apakah Anda menyimpannya untuk diri Anda sendiri atau bukan? Tuan Gu, sekarang saya telah membawa tasbih ini untuk ditunjukkan kepada Anda. Maka tentu saja saya berencana melakukannya. Itu hanya harganya.
Tidak boleh lebih rendah dari 3.500 tael. 3.500 tael. Saya membeli. Sangat menyegarkan. Berikan uang kertas. Anda mengklik. Terlalu sedikit untuk dikatakan. Oke. Mutiara ini milikmu. Saya kembali. Nona tahu berjalan perlahan. 500 tael. 12 tael. Saya mendapat 9.000 tael perak hari ini. Masih kekurangan 1.000 tael. Hanya 10.000. Ini adalah rumah tangga kuno yang bernilai 10.000 yuan. Tuan, temukan mutiara malam, sebuah penghormatan dari keluarga kerajaan dinasti Jing. Di halaman belakang kuil Baochan yang ditinggalkan di Beicheng. Penghormatan kerajaan dinasti Jing. Itu bayi yang besar. Aku akan pergi sekarang. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk momen ini. UPS Mutiara Malam. Saya datang. Lihat tampilan peta. Mutiara malam terkubur di sini. Hei, kalian berdua, harap bersikap lembut. Hati-hati. Jangan menggalinya. Nona artinya. Ada harta karun di sini. Tidak mungkin. Saya pernah mendengar tentang tempat ini. Para pemberontak menyerbu. Mengambil semua barang berharga. Bagaimana mungkin masih ada harta karun yang tersisa? Wanita itu mungkin ingin mengubur sesuatu. Mengapa kamu tidak menggalinya? Saya pikir saya menggali sesuatu. Tidak mungkin ada harta karun, bukan? Hei, berhenti, berhenti, berhenti. Muncul. Kalian berdua kembali. Ayo, ayo, ayo. Sebenarnya ada. Ini adalah mutiara malam. Sangat besar. Periksa di ponsel Anda sekarang. Berapa nilainya? Mutiara malam. Penghormatan kerajaan dinasti Jing. Senilai 5.000 tael perak. 5.000 liang. 5.000 tael. Itu sedang terjadi sekarang. UPS. Bayi kecil. Kita harus segera menemukan Tuan Gu. Yang paling penting adalah mengubahnya menjadi uang tunai. Tuan Gu. Saya baru-baru ini menemukan mutiara malam. Saya tidak tahu apakah ada yang mau mengambilnya. Nona tahu. Mutiara bercahaya ini dalam kondisi baik. Manik-maniknya bulat dan transparan. Jika Anda bersedia mengambil tindakan, pasti akan lebih banyak orang yang memperjuangkannya. Menurutku tidak. Mutiara ini juga tidak terlalu terang. Bagaimana mungkin menarik semua orang untuk memperjuangkannya? Hei, bisakah aku mendengar? Mutiara bercahaya terbaik ini. Semuanya bersinar dan terkendali. Apa yang dikatakan Nona tahu memang benar. Tuan Bai, kamu tidak mengetahui sesuatu. Kilau mutiara ini lembut dan tidak menyilaukan. Ini adalah kualitas yang jarang ditemukan. Tampaknya biasa saja, tapi itu adalah mutiara bercahaya terbaik. Itu benar. Saya kebetulan kekurangan harta berkualitas tinggi. Berikan kepada kakekmu sebagai hadiah ulang tahun. Mutiara malam ini tidak tepat. Nona tahu. Saya tidak tahu mutiara malam ini. Berapa harga yang Anda rencanakan untuk menjualnya? Manik ini. Saya berencana membeli 5.000 tael. Tidak ada tawar-menawar. Untuk membahagiakan kakekku. Membeli. Tunggu sebentar. Nona tahu. Anda mengklik. Ini 5.000 tael. Ke dalam. Dengan begitu banyak uang untukku. Mutiara malam ini milikmu. Ini sudah larut, Tuan Gu. Manik ini juga dijual. Kalau begitu aku pergi dulu. Bagus. Nona tahu, tolong berjalan perlahan. Berjalan perlahan Nona tahu. 100, 200, 300. Teba, saya menggali harta karun dan melakukan bisnis hari ini. Berapa banyak uang yang Anda hasilkan? Aku beritahu kamu. 20.318. Ini terlalu menguntungkan. Hei, tunjukkan padaku. Apakah ada harta karun? Tuan, temukan harta karun Blood Jet PCU. Di hutan sebelah timur kota. Hai, kalau begitu aku. Oh, hari ini juga mulai gelap. Mungkin tidak malam ini. Lalu besok. Aku akan membawa Daji dan Xiaoji bersamaku besok. Pergi ke hutan. Menggalinya.
Tunjukkan berdasarkan peta. Mangxiu batu giok darah dimakamkan di sini. Merindukanku, sepertinya berbau rasa harta karun. Saudara Jiang, bisakah Anda bergabung dengan klub harta karun? Ini suatu kehormatan besar bagi Gu. Hei, saudara Gu, sama-sama. Saya juga menginginkan sesuatu. Menantikan pertemuan harta karun. Belilah harta karun yang diinginkan. Gunung tandus ini. Apa yang dilakukan ketiga orang itu di sana? Saya khawatir saya tidak menggali lubang untuk mengubur seseorang, bukan? Tidak mungkin. Itu Nona Tao. Sepertinya aku menemukan sesuatu. Ayo pergi dan lihat. Ya. Nona Tao. Untuk apa kamu menggali di sini? Suatu kebetulan. Saya akan melakukannya. Temukan beberapa harta karun yang bernilai sedikit uang. Gali harta karun. Nona Tao. Siapa yang memberitahumu bahwa ada harta karun? Apakah Anda takut ditipu oleh orang lain? Gunung tandus ini. Tidak mungkin ada harta karun. Nona menggalinya. Memang ada harta karun yang terkubur di sini. Tisiu giok darah. 539 tahun yang lalu, barang antik dinasti Yu, senilai 6.000 tael perak. Makhluk berdarah seperti batu giok ini, bisa dijual seharga 6.000 tael perak. Nona Tao, Anda menghargai. Bisakah kamu biarkan aku melihatnya? Tentu saja. Ini adalah tisiu yang diukir dari batu giok darah. Ya, bahan batu giok yang sangat bagus, ukiran yang indah. Memang, itu adalah harta karun. Menurutku tidak. Warna giok ini sudah tua. Jelas bukan giok darah terbaik. Tidak bernilai banyak perak. Tidak tahu barangnya. Giokku. Mengapa terlihat tua? Karena ini. 539 tahun yang lalu. Barang antik dari dinasti Yu. Apakah Anda tahu barang antik? Sudah berharga. Giok darah yang lebih segar dan cerah dari yang baru. Lebih berharga. Harta karun Yu Chao ini. Bagaimana mungkin terkubur di tempat sepi ini? Saudara Jiang. Apa yang dikatakan Nona Tao memang benar. Giok darah ini berani. Ini memang barang antik dari dinasti Yu. Bagaimana mungkin? Kamu lihat. Ini berani. Gaya. Logo terukir secara diam-diam di bagian bawah. Itu diperuntukkan bagi para bangsawan dinasti Yu. Jam tangan giok ini dilapisi bubur kertas dan memiliki warna bening. Itu juga ratusan tahun. Hanya dapat dibentuk. Ini sungguh harta karun yang diwariskan dari dinasti Yu. Tapi bagaimana dengan batu giok ini? Tuan Gu. Saya ingin. Giok darahku berani. Saya sementara akan menyimpannya bersama Anda untuk dijual. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja tidak apa-apa. Tunggu sebentar. Nona Tao. Sejak Anda menemukan harta karun ini, mengapa tidak menjualnya langsung kepada saya? Bagaimana menjual kepada Anda? Oke. Di manakah batu giok darah ini berani? Saya berencana untuk menjual 6.000 liang. 6.000 liang Anda hitung. Saya mengambil uangnya. Benda ini milikmu. Nona Tao, kalau begitu mari kita ucapkan selamat tinggal dulu. Perpisahan. Selamat tinggal. Terus menggali harta karun dan menghasilkan uang. Tuan. Temukan harta karun naga ganda bermain mutiara. Di kaki Gunung Wangyun di selatan kota. 2 naga bermain dengan mutiara. Dilihat dari namanya memang sangat berharga. Oke, ayo pergi. Lihat tampilan peta. Naga ganda bermain dengan mutiara dan Rui ada di sini. Di sini. Gali saja di sini. Nona Tao. Saudara klan. Bertemu seorang kenalan. Ayo pergi dan lihat. Pergi. Nona Tao. Untuk apa kamu menggali di sini? Tidak apa-apa untuk tinggal di rumah. Saya akan keluar dan menggali beberapa harta karun. Nona Tao. Persimpangan ini di kaki gunung. Orang-orang datang dan pergi. Bagaimana mungkin ada harta karun yang terkubur di sana? Nona menggalinya. Benar-benar ada seseorang kubur harta karun itu di sini. Dua naga bermain dengan mutiara. 729 tahun yang lalu. Sistem kekaisaran dinasti Jing. Senilai 7.500 tael perak.
Naga ganda ini bermain dengan manik-manik sesuai keinginan. Bisa dijual seharga 7.500 tael perak. Dua naga bermain dengan mutiara. Ini adalah batu giok istana. Ini bukan hanya batu giok istana. Dan lihat lebih dekat. Ini dari dinasti Jing. Ini tidak mungkin. Jing Chao itu, dinasti 6 atau 700 tahun yang lalu. Keinginanmu sangat cemerlang. Bagaimana bisa dari Jing Chao? Kamu lihat. Tidak. Ini adalah artefak kekaisaran dari dinasti Jing. Xinliang adalah karena adopsi unik untuk Jing Chao, terbuat dari kaca bening. Abadi. Dan peraturan ini. Gaya kerajinan. Semuanya dibuat oleh dinasti Jing. Nona tahu. Naga ganda ini bermain dengan manik-manik sesuai keinginan. Apakah kamu rela melepaskan cintamu? UPS, kamu tidak tahu. Awalnya batu giok ini adalah Rui. Saya masih berencana untuk melakukannya. Simpanlah itu sebagai pusaka keluarga. Tapi, saya melihat Anda sangat berpengetahuan. Bukannya aku tidak bisa menjualmu. 7.500 tael. Apakah menurut Anda itu mahal? Artefak kekaisaran dinasti Jing. Bahan yang sangat bagus. Kondisi bagus. Harganya juga cukup pas. Nona tahu. Ini 7.500 tael. Anda menyimpannya ke dalam. Aku akan memberimu kotak ini juga. Nona tahu? Ayo pergi sekarang. Oh, sampai jumpa nanti. Lihatlah informasi harta karun peta. Tuan. Menemukan harta karun Wen Liangsan. 1 mil jauhnya dari gerbang utara kota. Ayo. Ayo pergi. Tunjukkan berdasarkan peta. Wen Liangsan dimakamkan di sini. Wen Liangsan dimakamkan di sini. Ini. Gali saja di sini. Orang-orang biasa itu. Apakah Anda sedang menggali lubang? Tempat penting di luar gerbang kota. Bagaimana kita bisa membiarkan orang yang mengganggu penggalian pribadi? Yang mulia, saya membawa seorang sekarang mengusir mereka. Seseorang datang. Sepertinya itu Nona tahu. Ya, yang mulia, itu memang Nona tahu. Dia adalah seorang wanita. Dia adalah nyonya dari keluarga emas. Dia, apa yang kamu gali di sini bersama pelayanmu? Pergi dan lihatlah. Hei. Hai. Nona tahu. Tempat penting di kota. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya. Tidak selalu bisa mengatakannya. Peta memintaku. Apakah ada harta karun di sini? Mereka hanya akan rasakan. Saya berbicara omong kosong. Saya kemarin menemukan satu lampu hangat peninggalan nenek moyang saya. Jadi, saya datang untuk melihat. Apakah itu benar? Omong kosong. Bagaimana harta karun itu bisa hilang? Dikuburkan di luar kota. Anda menggali 3 kaki ke dalam tanah. Tidak mungkin menggali harta karun. Nona, menemukannya. Bagaimana mungkin? Kamu pelayan kecil. Jangan bicara omong kosong. Jing'an benar-benar memiliki harta karun. Wen Liangsan, 529 tahun yang lalu. Penghormatan dari istana dinasti Yu. Senilai 9.000 tael perak. Mangkuk ini bisa dijual seharga 9.000 tael perak. Nona tahu. Katamu. Inilah yang dikabarkan. Lampu Ibao hangat dan sejuk. Benar. Tidak. Tidak mungkin. Hal semacam ini tidak mungkin ada. Hanya dari buku cerita, hanya rekayasa. Sayangnya. Hal ini, apakah saya mengada-ada? Kita akan tahu setelah kita mencobanya. Sejak Tuan Luo bertanya. Keaslian cangkir hangatku. Mengapa Anda tidak mencobanya sendiri, Tuan Luo? Aku akan datang, aku akan datang. Tuangkan air panas ini ke dalam cangkir hangat ini. Tidak mungkin cuaca akan langsung dingin. Ini. Bagaimana ini mungkin? Luo Qian. Apa yang salah? Ini. Air panas yang mendidih ini. Tuang ke dalam cangkir hangat ini. Seketika menjadi dingin. Sayangnya. Tetap saja. Benar sekali. Lalu sekarang. Tuan Luo percaya, kan? Cangkir hangat dan dingin dengan teh untuk menenangkan diri.
Ini bukan rekayasa. Akulah yang bodoh. Tuan Tao, saya melihat Anda sangat menyukainya. Cangkir hangat ini. Mengapa saya tidak menjualnya kepada Anda? Tak terduga. Tapi saya tidak kenal Nona Tao. Berapa harganya? Hanya menjual 9 tael perak. Tidak ada harga. Nilai. Berikan Nona Tao perak. Nona Tao, ini adalah uang kertas perak 9.000 tael. Nona Tao, kalau begitu kita berangkat dulu. Ah, ya, itu. Hasilkan 9.000 liang lagi. Luar biasa. Periksa nanti. Informasi penggalian harta karun di peta. Berjuang untuk hari ini. Hasilkan 50.000 tael perak. Guru menemukan harta karun. Batu geokristal bunga kupu-kupu. Di dekat parit di selatan kota. Batu geokristal bunga kupu-kupu. Terdengar, itu bayi yang hebat. Saya melihat peta. Parit. Paritnya berada di selatan kota. Pergi sekarang. Peta ditampilkan di sini. Batu geokristal bunga kupu-kupu dikuburkan di sini. Menggali. Oh. Ini. Berikan padaku, berikan padaku. Isilah. Masyarakat akan melihat dendanya. Batu geokristal bunga kupu-kupu 368 tahun yang lalu. Sistem kekaisaran kerajaan dari dinasti kuno. Senilai 15.000 tael perak. Ini benar-benar bayi. 5.000 tael. Wan Wuqian Liang. 5.000 tael. Kita masih harus menemukan Tuan Gu. Oke. Itu hampir selesai. Ayo pergi. Ini adalah batu geokristal bunga kupu-kupu. Tidak mungkin. Batu geokristal bunga kupu-kupu itu legendaris. Tidak nyata. Legenda. Geokristal bunga kupu-kupu ini. Bagaimana setelah direndam dalam air? Itu bisa menarik kupu-kupu. Tidak tahu. Tuan Bai, pernahkah Anda mendengarnya? Tuan Gu. Ini tidak ada sama sekali. Itu tidak menarik kupu-kupu sama sekali. Apakah itu ada? Anda akan mengetahuinya dengan mencoba. Ah. Setelah direndam dalam air, itu benar-benar menarik kupu-kupu. Apakah Anda percaya kali ini? Ini milikku. Itu adalah batu geokristal bunga yang menarik kupu-kupu asli. Tak ternilai harganya. Nona Tao. Geokristal bunga kupu-kupu ini. Bagaimana rencanamu untuk mengaturnya? Tinggallah bersamaku. Tidak ada gunanya. Jual itu. Berapa harganya? Harga. UPS. Anda semua baru saja melihatnya juga. Giok ini asli. Dan barang ini sulit didapat. Jadi saya menentukan harganya. 15.000 tael. 10.000 5.000 liang. Siapa yang mampu membelinya? Saya membeli. Aku akan memberimu 5.000 liang. Aku akan memberimu 15.000 kian liang. Tidak masalah. Geokristal bunga kupu-kupu ini. Itu milik Zong. Saya masih ingin membelinya. Penjualan telah selesai. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak. Saya harus pergi terlebih dahulu. Perpisahan. Sudah mendapat lebih dari 40.000 tael. Gali harta karun lainnya dan jual. Tujuan hari ini tercapai. UPS. Itu. Karena saya telah menjual barang ini. Tuan Gu. Aku berangkat dulu. Nona Tao berjalan perlahan. Jika saya menemukan harta karun lain kali, bisa diserahkan padaku. Uang mudah untuk dibicarakan, ditentukan. Ya. Tuan, temukan harta karun Feng Mingjie. Di halaman belakang toko anggur Limbah Chengnan. Toko anggur bekas. Halaman belakang. Saya telah memperoleh beberapa pengetahuan baru-baru ini. Saya tahu. Ini Feng Mingyu, kan? Milik Qibao. Berharga. Toko anggur yang ditinggalkan. Tidak peduli seberapa ditinggalkannya. Bukankah ia juga punya pemiliknya? Masuklah dengan gegabah untuk menggali harta karun. Jelas tidak. Ayolah. Lihat aku membelinya. Nona Tao. Apakah Anda benar-benar ingin membelinya? Toko anggurku yang menganggur. Tentu saja. Berapa banyak? 530 tael.
Pabrik anggur di sini. Harga normalnya lebih dari 200 TL. Harganya hampir 2 kali lipat lebih mahal. Lihatlah penampilan wanita ini. Pasti mahal. Sama seperti orang yang menanyakan harga sebelumnya, tidak akan membelinya. Di sini, 530 TL. Saya membeli ini. Sebenarnya membelinya. Nona tahu. Ini adalah akta kepemilikan kilang anggur tersebut. Anda menyimpannya. Ayo pergi. Dengan akta kepemilikan ini, saya bisa bersikap adil dan terbuka, menggali harta karun di sini. Ya. Menggali. Lepaskan dan gali. Anda tidak bisa menggalinya. Kamu membosankan. Saya akan datang. Hei, perhatikan baik-baik. Galilah. Anda harus bekerja lebih keras. Tidak perlu untukmu. Lihatlah, berapa nilainya. Feng Mingyu. 1368 tahun yang lalu, dibuat oleh pendeta tinggi dinasti kuno, senilai 18.000 TL perak. 18.000 TL. 18.000 TL. UPS. Kain ini mungkin dari sebelumnya. Hei. Cepat jual ke tuanku. Ubah menjadi uang tunai. Penjaga toko Gu, ya. Bagaimana denganmu? Apakah ada harta karun yang aneh? Saya berencana membuka cabang di Beijing. Ingin menerimanya. Bertemanlah dengan orang-orang yang mulia. Buka pintunya. Tidak. Harta langka sulit didapat. Di mana mudahnya menemukannya? Tuan Gu. Tuan Gu, saya menemukan harta karun yang aneh. Feng Mingyu. Tuan Gu memiliki penglihatan yang bagus, tampaknya. Mereka semua adalah tuan pendongeng. Dibuat. Suatu hal yang ajaib. Itu tidak mungkin ada. Tidak. Bagaimana dengan rekor Feng Mingyu? Pertama kali muncul di antara harta karun yang dikumpulkan oleh istana kuno. Jadi, faktanya, Feng Mingyu masih milik dinasti kuno. Saya belum pernah membaca buku ini. Hanya mendengar. Feng Mingjade bertemu angin. Akan menghasilkan suara musik. Tapi batu giok ini. Bagaimana saya bisa mendapatkan udara segar? Itu bisa membuat suara musik. Ini sepertinya tidak bagus. UPS. Ini benar-benar menghasilkan suara musik. UPS. Hei. Hei, harap bersikap lembut. Hei, Nona tahu. Apakah Anda ingin mengambil tindakan terhadap batu giok ini? Saya tidak menawar harga. 18.000 TL. Tidak ada harga. Hei, oke, tidak masalah. UPS. Hei, ini tepat sekali. Ayo, hahaha. Tidak apa-apa. Kesepakatan. Nona tahu. Apakah Anda masih memiliki kibao? Saya sekarang sangat membutuhkan harta langka. Persiapkan untuk bulan depan sebagai harta kota dari masyarakat harta karun. Harganya bagus. Saya sekarang. Meskipun tidak ada harta karun, tapi aku bisa mencarikannya untukmu. Lalu, terima kasih Nona tahu. Aku akan mencarikannya untukmu sekarang. Nona tahu berjalan perlahan. Ya. Harta langka ini, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dipenuhi tetapi tidak bisa dicari. Anda membiarkan Nona tahu. Temukan yang lain. Apakah kamu tidak mempersulitnya? Saya. Bersenandung. Biar ku beritahu padamu. Nona tahu sekarang. Tapi restoranku. Mitra. Dia. Jika Anda tidak dapat menemukannya, harta langka ini. Jangan mempermalukannya. Jika tidak, aku belum selesai denganmu. Tentu saja aku tidak akan mempermalukannya. Tapi menurutku, dia akan menemukannya. Saya telah hidup seumur hidup. Harta karun yang aneh terlihat. Paling banyak 4 atau 5 potong. Gadis ini tahu. Dapat menemukannya. Ini adalah sebuah peluang. Ingin yang kedua. Sulit. Tuan. Menemukan harta karun. Giok hati air berwarna-warni. Di halaman belakang Liu Jimihang di utara kota. Giok hati air berwarna-warni. Saya pernah mendengar hal ini. Ini sangat berharga. Ini harus dijual setidaknya 20.000 yuan. Liu Jimishing, kan? Lihatlah situasinya. Gadis. Toko beras saya kehabisan beras akhir-akhir ini. Silakan cari toko beras lain untuk membeli beras. Oh, tidak apa-apa. Saya hari ini. Saya tidak membeli beras. Saya ingin bertanya. Toko beras Anda dijual atau tidak? Apakah Anda yakin ingin membeli beras saya? Ya.
Aku akan membeli toko berasmu. Itu dia, penjaga toko. Anda mengajukan penawaran, 130 TL. 230 TL. Harganya biasa saja. Dan tampilkan sesuai peta. Ada batu giok hati air berwarna-warni yang terkubur di halaman belakang. Setelah saya menggalinya dan menjualnya, bisa mendapatkan 20.000 TL. 230 TL. Anda mengklik. Ini adalah akta kepemilikan Mihang. Memperoleh sertifikat tanah. Aku akan segera menelepon Jijin. Pergi ke halaman belakang dan gali harta karunnya. Ini, ya, Nona. Oke, bagus sekali. Turun dan dapatkan hadiahnya. Hei, giok hati air berwarna-warni. 1968 diproduksi oleh bekas istana dinasti Ning. Senilai 20.000 TL perak. 20.000 TL. 22.000. Sangat berharga. Apa asal-usul benda ini? Penjaga toko Gu seharusnya mampu membelinya. Saudara Gu, hei, saya dengar Anda membutuhkan gabler. Saya menemukannya khusus untuk Anda. Ini gambar kolam teratai yang menarik. Gambar kolam teratai yang menarik. Dari tangan Jing Chao Hiding. Pena pintar dan tinta. Menarik. Dianggap sebagai harta karun. Tapi, bukan harta karun yang langka. Lukisan ini karya guru Hiding. Bisa dikatakan itu adalah sebongkah emas. Ini bahkan bukan harta karun langka. Lalu apalagi yang bisa dianggap sebagai harta langka? Tuan Gu. Tuan Gu. Aku sudah berjanji padamu sebelumnya. Temukan harta karun langka untuk Anda. Hari ini, saya menemukannya untuk Anda. Di sini. Giok hati air berwarna-warni. Oh. Giok hati air berwarna-warni. Giok ini. Ini aneh. Tapi itu bukan batu giok hati air berwarna-warni. Cui Xinjie yang berwarna-warni hanyalah sebuah legenda. Dunia tidak ada sama sekali. Hal ini juga dikatakan dalam legenda. Bagaimana dengan batu giok berwarna-warni ini? Masukkan ke dalam air. Masukkan ke dalam air. Akan menghasilkan pita 5 warna. Kamu tidak ingin mengatakannya. Batu ini. Masukkan ke dalam air. Akan ada pita 5 warna, bukan? Cobalah menghela nafas. Masukkan potongan batu giok ini ke dalam air. Sebenarnya ada 5 warna cahaya. Lihat. Saya baru saja mengatakannya. Ini nyata. Giok hati air berwarna-warni. Bahan khusus. Sulit ditemukan di dunia. Tuan Gu. Ini adalah harta karun, bukan? Nona tahu. Harta karunmu yang luar biasa. Rencana. Geometri harga. Sesuai dengan harga pasar. 20.000 TL. 20.000 TL. Anda mengklik. Tidak ada lagi pesanan. Kepribadian Tuan Gu. Saya masih lega. Nona tahu. Bulan ini, undangan ke perkumpulan harta karun. Saya akan segera mengirim seseorang. Kirimkan ke rumahmu. Anda harus datang untuk berpartisipasi. Oke. Hadiri pameran harta karun. Nyaman untuk menjual harta dan mendapatkan uang. Tapi, saya harus menggali harta karun terlebih dahulu. Tuan. Menemukan harta karun. Cincin giok putih kental. Di pegunungan dan hutan di pinggiran utara kota. Cincin giok putih kental. Hei, saya dengar. Itu sangat berharga. Jika menemukan ini, cincin giok putih kental. Apakah itu sepadan dengan harganya yang setinggi langit? Coba lihat. Tadi malam, kamu merindukanku. Bermimpi tentang langit. Kehilangan harta karun. Di sini. Gali ini hari ini. Ya. Nona. Benar-benar menggalinya. Oke. Batuk. Sekarang. Di mana aku, Nona? Butuhkan di sini. Berkomunikasi dengan harta karun itu dengan tenang. Kalian berdua. Bantu aku. Lihat di sebelah. Apakah ada orang jahat? Itu Nona. Wah. Sangat cantik. Pindai dulu. Berapa nilainya? Cincin giok putih kental.
2000 tahun yang lalu, harta karun keluarga kerajaan dinasti Qi senilai 34.000 tael perak. 34.000 tael. Sangat berharga. Nona tahu ada di sini. Harta apa yang kamu bawa? Cincin giok putih kental. Semuanya. Pernahkah Anda mendengarnya? Cincin giok putih kental. Harta karun keluarga kerajaan dinasti Qi. Cincin giok putih kental. Tidak sedini setelah jatuhnya dinasti Qi, hilang begitu saja. Sudah lebih dari 2 tahun. Tidak ada lagi hadiah. Rumor tersebut sudah lama hancur. Bagaimana mungkin? Ya. Namun rumor ini juga mengatakan, cincin giok putih kondensasi ini, air yang direndamnya, akan ada satu bagian. Bagaimana dengan rasanya yang manis? Rumor tetaplah rumor. Cincin giok ini, itu batu giok. Bukan permen batangan. Caranya dengan berendam di air. Bisakah itu membuat air menjadi lebih manis? Seseorang datang, ambil sepanci air. Bagaimana kabarnya? Setelah Anda meminum air ini, apakah Anda merasakan jejaknya? Rasanya manis. Ini semakin manis. Ada juga wangi yang menyegarkan. Nona tahu, ya. Cincin giok putih embunmu. Saya menginginkannya. Selera yang bagus. Cincin giok putih embunku. Aku yang menentukan harganya, 34.000 tael. Apakah Anda berani meminta uang kepada saya? Tahukah kamu? Siapa aku? Saya melakukan perjalanan melalui zaman kuno begitu lama. Ini pertama kalinya saya bertemu. Saya tidak ingin memberikan uang ketika saya membeli sesuatu. Apakah orang ini memiliki latar belakang yang bagus? Nona tahu. Dia adalah putra keempat dari Putri Sulung. Markuis dari Chongan, Dongjie. Dongjie. Bangsawan kuno. Tapi yang mulia, bisakah Anda merampok harta karun dengan paksa? Ya. Markuis memiliki status yang tinggi. Maka Anda harus lebih memahaminya. 4 kata ini adalah perdagangan yang adil. Tahu 11. Anda adalah orang biasa. Aku ingin hartamu. Itu kesenanganmu. Ini suatu kehormatan. Saya tidak mengandalkan kehormatan untuk makan. Saya menghasilkan uang dengan berbisnis. Bagaimana jika Tuan Ho punya uang? Lalu cincin giok putih embun ini. Saya hanya punya 34.000 tael. Menjual kepada Anda. Jika tidak. Kalau begitu jangan pukul aku di sini. Ide mengembunkan cincin giok putih. Kamu. Bersenandung. Dia baru saja pergi. Saat ini dia harus melakukannya. Dengan marah membanting uang kertas itu ke wajahku. Tidak mungkin. Dia adalah seorang markuis yang bermartabat. Saya benar-benar tidak punya uang untuk membeli harta karun. 34.000 tael, seluruh dunia. Tidak banyak orang yang mampu membelinya. Kamu, cincin giok putih kental. Hari ini, saya khawatir saya tidak akan bisa menjualnya. Nona tahu. Cincin giok putih Anda dengan kondensasi. Menjualnya padaku. Cincin giok putihku dengan kondensasi. Meski aku tidak bisa menjualnya, saya juga tidak memberikan diskon. Ya. Harga, 34.000 liang. Ya. Ayo. 34.000 tael uang kertas perak. Anda mengklik. Banyak tulisan. Ya. Markuis. Tuan Gu mengambil milik Tahu 11. Saya membeli cincin giok putih kental. Terkenal. Saya tidak bisa menghadapinya. Tapi Tahu 11. Perkenalkan anak yatim piatu sipil. Tidak bisakah aku menghadapinya? Tangsi, apa perintah dari Markuis? Untuk mengirim seorang pembunuh. Tahu 11. Dibunuh oleh pangeran ini. Lakukan dengan bersih. Ya. Apakah Anda punya rekomendasi untuk dibawa pulang? Tuan. Jangan memikirkan tentang makanan dulu. Seorang pembunuh mengikuti Anda. Apa? Pembunuh. Apa? Pembunuh. Saya tidak merasa seperti baru-baru ini. Siapa yang kamu sakiti? Oh. Orang yang telah saya sakiti baru-baru ini hanya satu saja. Chongan Ho Dongjie. Bukan dinasti saat ini. Mengapa orang-orang kaya itu seperti ini? Tidak bisa mendapatkan hartaku. Dia akan membunuhku. UPS. Jangan diam. Apa yang harus dilakukan? Tuan. Album foto dapat diisi ulang. Hapus fungsi. Fungsi ini dapat menangani pembunuh. Isi ulang. Semuanya ada di sini. Kakak kaya sekarang. Liang, 2000 tael. Itu sudah cukup.
Oke. Aku akan segera memberikannya padamu. Foto pembunuh diambil dengan ponsel. Hapus foto. Pembunuhnya akan mulai dari dunia ini menghilang. Saya pergi. Dia benar-benar pergi. Mengambil foto. Orang yang menghapus foto itu juga ikut menghilang. Setelah itu, tidak ada yang berani membunuhku lagi. Hei. Marquis, pembunuh Tau 11, hilang. Bagaimana dengan Tau 11? Aman dan sehat. Ada ahli di sekitar Tau 11. Lalu bagaimana jika ada ahlinya? Orang biasa. Saya ingin memerasnya sampai mati. Ibarat meremas ekor semut sampai mati. Luas dan sederhana. Kamu, pergi ke Yamen. Berikan tuntutan pada Tau 11. Beri nama dia. Semua toko telah ditutup. Ben Hou. Buat dia bangkrut. Sebuah toko bernama Tau 11. Semua menganggur. Tidak pernah dibuka. Tidak ada bedanya apakah itu disegel atau tidak. Dia tidak lari. Dari mana uang itu berasal? Dia bekerja sama dengan orang lain untuk menjual hidangan baru dan teh. Lalu masukkan ke dalam namanya. Semua toko telah ditutup. Setiap orang yang bekerja dengannya, terkenal atau mapan, tidak bisa bergerak. Hanya ada satu toko yang menjual barbeque, restoran rata-rata. Saya akan membiarkan restoran ini tertutup. Ya. UPS. Marquis dari Chongan ini sungguh tercela. Dia tidak bisa berurusan denganku, bahkan jika kita memanfaatkan restoran kita. Putuskan jalur finansial saya. Penjaga toko, barbeque terakhir, dan meja hidangan khas. Oh. Maaf tuan-tuan. Restoran tutup. Ditutup. Itu. Di meja Nona Tau. Mengapa ada piring? Maaf. Bagaimana dengan ini? Ini adalah rasa barbeque baru yang saya buat. Saya khusus membawanya ke Tuan Su. Rasakan itu. Jadilah itu. Jika itu Tuan Tau. Jika Anda tidak keberatan, kamu juga duduk. Ayo makan bersama. Bagus. Luar biasa. Barbeque ini. Dagingnya segar dan empuk. Aroma lembut. Sungguh. Jarang enak. Jarang sekali Tuan Tau menyukainya. Tuan Tau suka. Makan saja lebih banyak. Bagaimana? Saya khawatir saya tidak akan bisa memakannya. Mengapa? Tuan Tau. Aku akan memberitahumu. Saya menyinggung hal itu. Marquis Chongan yang pelit. Dia tidak bisa berurusan denganku. Berurusan saja dengan restoran kami. Restoran itu terlibat oleh saya. Tuan Su. Saya juga terlibat. Restoran kami tidak bisa buka. Tidak ada yang datang untuk membeli barbeque. Aku mendengar seseorang berkata, pertemuan harta karun. Anda tidak takut pada kekuasaan. Berani berdebat dengan Marquis dari Chongan. Keberanian yang mengagumkan. Oke. Tuan Tau, berhenti menggodaku. Hei. Tuan Tau. Apakah Anda tahu caranya? Biarkan restoran kami. Pembukaan kembali. Hahaha. Masalah ini. Anda bertanya pada orang yang tepat. Ini penting bagi saya. Oh. Sederhana. Pergi ke Yamen dan sampaikan pesan. Restoran Suke. Tidak ada yang diizinkan. Penutupan sewenang-wenang. Ya. UPS. Tau 11, Tau 11. Kata-kataku. Saya akan menutup restoran Suke Anda. Putuskan jalur keuangan Anda. Kali ini, mari kita lihat betapa bangganya Anda. Marquis, restoran Suke. Dibuka kembali. Apa? Yamen tidak akan pernah berani mengizinkan restoran dibuka kembali tanpa izin. Seseorang harus membuat keputusan untuknya. Siapa yang berani melawanku? Ini yang mulia. Bagaimana mungkin? Yang mulia mungkin sudah mendengarnya. Reputasi BBQ yang lezat. Kami akan mengadakan kunjungan pribadi penyamaran untuk mencicipinya. Kebetulan restorannya tutup. Kemudian dia mengirim kabar ke Yamen. Jangan mempermalukan restoran Suke. Sayangnya. Restoran Tau 11 dan Suke. Semoga beruntung. Biarkan dia bertemu. Penyamaran kunjungan pribadi yang mulia. Sayangnya. Restoran Suke tidak dapat dipindahkan. Tapi Tau 11 dan aku belum selesai.
Hei makan. Oke. Nona tahu. Anda cukup menyinggung Markuis Chongan. Berdasarkan pemahaman saya tentang Markuis Chongan, dia tidak akan menyerah. Saya memiliki ponsel tingkat dewa. Saya tidak takut dengan tindakan Chongan Ho. Tapi dia datang sesekali, mencari masalah. Cukup menjengkelkan juga. Tuan tahu. Lalu lihat ini. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Jika Anda memiliki status resmi, Markuis Chongan ingin berurusan denganmu, miliki keraguan-raguan, saya tidak akan pernah melakukannya dengan mudah lagi. Anda masih punya cara untuk membeli posisi resmi? Hahaha. Biarkan Anda menjadi pejabat secara langsung, sulit diatur. Apa yang bisa saya lakukan? Izinkan saya memiliki status resmi. Meskipun aku tidak bisa membiarkanmu menjadi pejabat secara langsung, tapi saya bisa membiarkan Anda berpartisipasi. Masyarakat Sastra Cuisian. Masyarakat Sastra Cuisian. Oh. Adalah itu. Orang yang membaca dan berpendidikan. Sebuah pesta untuk bersaing dalam ilmu pengetahuan. Ya. Jika Anda bisa berada di sini, kompetisi sastra sedang berlangsung. Keluar sebagai yang teratas. Mendapatkan rekomendasi. Diberikan posisi resmi pengadilan. Zaman ini, tidak ada batasan bagi perempuan untuk menjadi pejabat. Tapi saya ingin mendapat posisi teratas dalam konferensi sastra dan kualifikasi rekomendasi. Bukan hal yang mudah. Kembalilah dan tanyakan apa yang harus dilakukan dengan ponsel Anda. Sekarang, silakan perhatikan baik-baik. Pemain yang terhormat. Saatnya untuk mengisi ulang. Saatnya untuk mengisi ulang. Apakah kamu melihat? Tolong ikat ini. Kata-kata yang ditulisnya. Apa? Melempar pot dan menggambar, menulis puisi dan mendiskusikan kebijakan nasional. Saya tidak kenal satupun dari mereka. Saat ini, kamu memberikannya padaku. Memikirkan beberapa cara. Izinkan saya melakukannya. Akan segera mengetahuinya. Uang saya. Itu cukup banyak. Tuan. Dapat diisi ulang untuk membuka kunci pin sisi. Dari ejaan. Beli untuk mendapatkan talenta ini. Ya. Semuanya ada di sana. Anda melihat gespernya. Ya. Selamat kepada pemiliknya. Isi ulang 3.000 tael perak. Buka kunci aplikasi Pinsi. Hei, tunjukkan padaku dengan cepat cara membuka kunci. Itu saja. Kumpulan keterampilan melempar periuk lengkap. Ada banyak uang. Pembelian pemilik. Keterampilan ahli pelempar pot kuno. Habiskan 300 tael perak. Saya. Ini akan menjadi lemparan pot. Aku percaya padamu sekarang. Itu. Lukisan itu. Menulis puisi. Dan tentang kebijakan nasional. Saya juga tidak tahu semua ini. Pemiliknya membeli koleksi lengkap puisi tang dan lirik lagu. Habiskan 200 tael perak. UPS. Ya, beli ini juga. Pembelian pemilik. Teknik melukis terbaik dari zaman kuno dan modern di dalam dan luar negeri. Habiskan 500 tael perak. Ini. Cukup. Pembelian pemilik. Dinasti kuno dan modern, Cina dan asing. Kompilasi esai tentang pemerintahan negara. Habiskan 230 tael perak. Lalu ini. Saya telah mempelajari segalanya. Ya. Biarkan saya melihatnya. Hanya beberapa item. Melempar pot. Menggambar, menulis puisi. Tentang kebijakan nasional semua kota. Kali ini. Saya pasti akan menjadi yang teratas. Saya kehabisan uang. Ah. Ayolah. Nona tahu. Aku tidak menyangka kamu akan datang juga menghadiri pertemuan budaya. Ya. Jadi bagaimana jika kamu datang? Itu hanya penghinaan terhadap diri sendiri. Mengapa saya tidak bisa datang? Bahkan Markuis pun bisa datang, dan aku datang. Tentu saja, itu adalah untuk menjadi yang teratas, memenangkan hadiah. Bersenandung, melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Saya menunggu. Semuanya dibudidayakan oleh keluarga bangsawan, berbakat. Anda adalah orang biasa. Mengapa kita harus menang? Hai Tuhan. Apakah kamu takut tidak tahu? Artikel ini akan membandingkan bakat. Bukan dari latar belakang keluarga. Setiap orang bergantung pada kemampuannya. Saya membelinya dari Pinsisi sebelumnya. Buku. Kekayaan yang didapat. Sangat mudah untuk memenangkan Anda. Ini semua peserta telah tiba.
Pertemuan sastra akan dimulai sekarang. Putaran pertama. Melempar pot ke dalam puisi. Setiap orang mempunyai 3 peluang. Pemukul. Membuat puisi. Mereka yang tidak menang didiskualifikasi. Pergi. Siapa yang datang lebih dulu? Saya datang duluan. Anda mungkin bahkan tidak tahu cara melempar pot, bukan? Biarkan aku mengajarimu dulu. Tolong. Wah. Kok bisa tembakannya meleset dari jarak sedekat itu? Luar biasa. Wah. Botol ini dilempar oleh Tuan Hou. Tembakannya benar-benar akurat. UPS. Memukul. Sekarang giliranmu. Marquis. Saya tidak menyangka. Suara Anda sangat tidak akurat. Berani menghadiri pertemuan budaya. Lalu aku akan melakukannya. Izinkan saya memberi Anda demonstrasi. Bersenandung. Ambil 3 anak panah lempar bersamaan. Harus. Bahkan tidak bisa memukulnya. Aturan saya. Itu saja. Semua masuk. Nona tahu. Luar biasa. Ketiga anak panah itu mengenai pot. Itu sepele. Tidak buruk. Kembali ke posisi Anda. Semoga beruntung. Potong. Yang lainnya melanjutkan. Mereka yang rindu potnya. Luce. Pergi. Pemukul. Tahu 11. Si Jin. Dong Jie. Chen Wu. Tentang masalah pengembangan diri. Membuat puisi. Puisi. Orang dengan peringkat rendah akan keluar. Jam waktu terbatas. Mulai. Waktunya telah tiba. Siapa yang pertama kali membaca puisinya sendiri? Saya datang duluan. Beberapa warga sipil. Alangkah baiknya jika Anda bisa mengenali beberapa kata. Bagaimana cara membuat puisi? Tidak tahu banyak kata. Tepat. Masih banyak lagi selain Tuan Hou. Pembicaraan yang tidak tahu malu. Biarkan kamu mendengarkan puisiku. Puisi yang bagus. Tenang dan amati kesalahan Anda sendiri. Didedikasikan untuk belajar dari orang bijak. Berbudi luhur dan jujur. Jernihkan pikiran dari debu jauh. Puisi yang rapi. Puisi yang rapi. Judul yang sesuai. Adil. Ini tidak buruk. Menurutku puisinya sangat rata-rata. Tidak sebaik milikku. Puisimu. Tidak ada yang lebih baik dariku. Kemudian dengarkan baik-baik. Pohon di ujung kolam pencucian batu tinta saya. Seekor bunga mekar dengan bekas tinta yang samar. Jangan biarkan siapapun memuji warnanya. Tinggalkan hanya energi murni untuk mengisi alam semesta. Haha. Bagus, hanya energi murni yang tersisa untuk mengisi alam semesta. Puisi yang bagus, puisi yang bagus. Tahu 11. Anda adalah orang biasa. Bagaimana seseorang bisa menulis puisi yang bagus? Apakah kamu bodoh? Mengapa warga sipil tidak bisa menulis puisi yang bagus? Anda hanya menempatkan mata Anda lebih tinggi dari kepala Anda, duduk di sumur dan memandang ke langit. Kamu. Yang lain terus membaca puisi. Tanpa keinginan dan bersemangat tinggi. Meng Zhao. Puisi tengah dan bawah. Pergi. Tahu 11. Si Jin. Dong Jie. Puisi bisa diterima. Selanjutnya. Bandingkan lukisan. Bandingkan lukisan. Dengan tema lukisan pemandangan. Membuat lukisan tinta. Lukisan dengan rating terendah. Pergi. Waktu terbatas, 1/4 jam. Mulai. Nona tahu. Letakkan pulpennya begitu cepat. Agaknya. Anda tidak tahu cara melukis, bukan? Bolehkah saya melukis? Jika tidak, datanglah dan lihatlah. Nona tahu. Lukisanmu. Pesona yang hidup. Konsepsi artistik yang luas jangkauannya.
Ini benar-benar sebuah mahakarya. Tahu 11. Anda hanyalah orang biasa. Bagaimana cara menggambarnya? Lukisan tinta yang bagus adalah salah bagi orang awam untuk menulis puisi. Masyarakat awam salah dalam melempar pot. Ini warga sipil tidak bisa melukis lagi. Aku beritahu kamu. Bakat tidak akan dikuburkan. Kemampuan kita jauh lebih banyak dari kalian. Reputasi palsu. Kamu. Marquis. Lukisanmu adil dan sehat. Gaya penulisan yang polos. Adil. Mengapa saya kalah lagi? Tahu 11, orang biasa. Milik Shenwu. Lukisan bagian tengah dan bawah. Pergi. Tingkat orang lain dapat diterima. Selanjutnya. Teori strategi kompetitif. Saya tahu Tiongkok kuno dan modern serta negara-negara asing. Semua strategi pemerintahan negara pada dinasti masa lalu. Saya pasti akan memenangkan yang ini. Tahu 11, orang biasa. Dia jelas tidak memahami kebijakan pengadilan. Putaran kompetisi ini pasti akan kalah. Berani bertanya pada Tuan Gu. Apa topik teori kebijakan? Topik teori kebijakan adalah, dalam hal ini, bagaimana menurut kalian bertiga? Cara menenangkan masyarakat. Tentu saja, ini adalah tugas yang ringan dan dana abadi yang rendah. Beristirahatlah bersama orang-orang. Adil. Tahu 11, pastinya tidak tahu. Wawasan yang lebih baik dari saya. Saya juga punya ide. Menurutku, survei ringan dan kekayaan kecil, itu hanya kesan dangkal. Fondasi sejati untuk ketenangan pikiran. Itu seharusnya tata kelola oleh pejabat resmi, Xing Jiaohua. Juga sebuah Wanhu. Kata yang bagus. Pemerintahan oleh pejabat yang jujur untuk memperbaiki suasana. Xing Jiaohua. Untuk memahami hati orang. Sebuah Wanci. Untuk mengkonsolidasikan fondasi rakyat. Pang adalah sebuah strategi untuk ketenangan pikiran jangka panjang. Nona tahu. Wawasan yang luar biasa. Tahu 11. Hanya orang biasa. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk membaca Koran Istana Kekaisaran. Kenapa Anda begitu mahir dalam teori kebijakan? Saya sebenarnya tidak tahu banyak. Namun, saya paham bahwa hal ini seharusnya menjadi hal yang lumrah. Itu kamu, Tuan Hou. Pengetahuan agak dangkal. Kamu. Anak perusahaan. Apa pendapatmu tentang Anmin? Menurutku, cara menenangkan masyarakat harus memperhitungkan keduanya. Makanan, pakaian dan pendidikan. Pang De. Hati dan pikiran orang-orang stabil. Anak perusahaan. Apa yang kamu katakan itu bagus. Makanan, pakaian dan kesehatan. Mendidik dan menyehatkan pikiran. Ini adalah cara untuk menenangkan masyarakat. Saya nyatakan. Wawasan kebijakan. Yi tahu 11. Terbaik. Nona tahu. Kali ini konferensi sastra Cuisian. Kamu membuat puisi, lukisan, teori kebijakan, semua, luar biasa. Memang pantas. Pemimpin komunitas sastra, ini adalah spesialisasi Haizhou, 4 harta karun penelitian, itu bonus. Ini. Apakah ini hadiahnya? 4 harta karun studi dari Haizhou. Bernilai 10.000 emas. Selamat, Nona tahu. Sungguh. Cat pena, tinta, kertas, dan batu tinta ini sebenarnya bernilai 10.000 emas. Wen Hui cukup murah hati. Namun, kata Tuan Tao, imbalan dari lembaga kebudayaan adalah rekomendasi menjadi pejabat. Tuan Gu, kenapa Anda tidak menyebutkan ini? Yang mulia. Tahun ini, masyarakat sastra Cuisian, penampilan Tao 11, paling menonjol. Menteri merekomendasikan dia sebagai sekretaris provinsi, sekretaris sekolah. Ya. Kamu membiarkannya. Biarkan pejabat yang mengaturnya. Ya. Tunjuk saya sebagai sekretaris sekolah kelas 9. Apa yang dilakukan sekretaris sekolah? Ya Tuhan. Bagaimana saya bisa menjadi pejabat sekarang? Tapi di zaman kuno. Menjadi pejabat. Cukup menarik juga. Menjijikan. Jingran mengangkat Tao 11 sebagai sekretaris sekolah. Marquis, sekretaris sekolah itu adil. Pejabat kecil kelas 9. Mengapa Anda perlu marah? Apa yang kamu tahu? Meskipun sekretaris sekolah adalah pejabat muda, tapi selalu di sisi yang mulia. Nanti, saya khawatir saya tidak akan bisa memindahkannya. Benar. Yang mulia tidak memiliki ahli waris. Jika saya menyelinap ke departemen sekretaris, bekerja sebagai pejabat paruh waktu, keagungan bersama, dapatkan bantuan yang mulia, dimungkinkan untuk menjadi pangeran angkat. Bahkan sang pangeran. Kali ini, saya
Tuan Dong, di mana tempatmu? Tuan Tao, di mana tempatmu? Tuan Tao, ini adalah informasi tentang banjir pada masa dinasti yang lalu. Anda akan menyelesaikannya hari ini. Oh, masih sama seperti saat aku masih sekolah. Saya merasa mengantuk saat membaca. Telepon genggam. Telepon genggam. Saya tidak mengerti apapun. Apakah Anda ingin saya menguasainya sesegera mungkin? Metode pengorganisasian dan pengoreksian buku-buku kuno. Tuan, dapat dibuka kuncinya dengan mengisi ulang. Pelajari perangkat lunak yang Guo. Itu bisa memindai ekstra keterampilan orang lain. Biarkan pemiliknya belajar secara instan. Aku hanya akan mengatakannya. Menghabiskan uang itu bermanfaat. Selamat kepada pemilik karena berhasil melakukan pengisian ulang. Buka kunci perangkat lunak pembelajaran yang kuat. Pindai ke. Dia memiliki kemampuan mengoreksi buku tingkat lanjut dan keterampilan berorganisasi. Keterampilan kaligrafi tingkat menengah. Ekstrak semuanya. Tuan pemindahan. Saya rasakan sekarang, pikiranku sangat jernih. Sepertinya saya mengerti segalanya. Jika saya mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, tidak apa-apa. Saya sudah selesai. Yang Mulia, Yun Zhou, hujan turun terus-menerus selama setengah bulan. Banjir akan datang. Kebutuhan, pencegahan dini. Anda pergi ke Departemen Sekretaris. Dapatkan informasi tentang banjir pada masa dinasti yang lalu. Itu saja, terlalu banyak informasi. Saya, pergi ke Kementerian Sekretaris dan lihat sendiri. Temu Yang Mulia. Hidup Kaisarku, hidup Kaisar. Gratis. Bangunlah semuanya. Terima kasih, Yang Mulia. Tuan Tao Jingran adalah Yang Mulia Kaisar. Letakkan informasi banjir. Keluarkan semuanya. Tuan Tao, informasinya ada di tempat Anda. Cepat ambil. Tunggu sebentar. Ini bukan informasi banjir. Yang Mulia, yang ini, itu informasi banjir. Saya mengurutkan dan memperbaikinya. Anda baru berada di kantor setengah hari. Belum yakin bagaimana cara mengatur datanya dan metode koreksi. Bagaimana cara mengatasinya? Tahu 11 berani tampil di depan Yang Mulia, memalsukan. Dia saja dan mengabaikan superioritas. Dia pasti akan dihukum berat oleh Yang Mulia. Milik Tahu 11, itu informasi banjir. Dan, konten terperinci. Poinnya jelas. Sangat bagus. Bagaimana mungkin? Tahu 11, Anda sebenarnya bisa berada di sini dalam waktu yang begitu singkat. Atur begitu banyak informasi banjir. Bagaimana ini mungkin? Saya mengerti. Keterampilan organisasi data. Ada juga bantuan telepon seluler. Tentu saja efisiensinya tinggi. Tapi hal ini tidak bisa dikatakan secara eksternal. UPS. Tuan Dong. Saya. Hanya di hari kerja. Membaca banyak buku. Ketahui ini lebih baik. Mengatur informasi. Lakukan itu, tentu saja. Berguna. Terorganisir dengan sangat cepat. Informasi dalam volume ini terperinci. Memecahkan kebutuhan mendesak saya. Hadiah. Terima kasih, Yang Mulia. Tao Sigang mulai menjabat setengah hari yang lalu. Kaisar menghargainya. Menjijikan. Tahu 11. Aku akan menghadiahimu satu set. Hubi Huimo. Hubi Huimo. Sekalipun Anda punya uang, Anda tidak bisa membelinya. Yang Mulia sangat murah hati. Menteri. Terima kasih, Yang Mulia. Cinta. Itu tempat kerjamu. Ya. Jangan berterima kasih padaku dulu. Saya. Izinkan saya menanyakan sesuatu terlebih dahulu. Jika Anda menjawab dengan baik, ada juga pahala yang besar. Berani bertanya pada Yang Mulia. Pertanyaan apa yang Anda miliki untuk Wei Chen?
Tuan Tao. Saya. Lihatlah bukumu, anotasi informasi banjir. Wawasan yang unik. Saat Anda berkomentar, telah memikirkannya. Banjir Yunzhou. Metode tata kelola. Tao 11. Seseorang yang tinggal di kota, Nona. Saya belum pernah melihat air besar. Tidak ada cara untuk mengendalikan air. Laporkan kembali kepada Yang Mulia, Wei Chen. Bagaimana dengan banjir di Yunzhou? Punya rencana. Bagaimana mungkin Anda punya jalan? Mengobati banjir bukanlah permainan anak-anak. Di depan Yang Mulia. Jangan bicara omong kosong. Tuan Dong. Aku belum memberitahumu rencanaku. Bagaimana kamu tahu aku sedang berbicara omong kosong? Dong Jie. Tutup mulut. Biarkan Tao 11 berbicara dulu. Tao 11. Apa yang kamu katakan tidak baik. Tunggu saja Yang Mulia menghukum Anda. Strategi saya untuk pengendalian air. Hal ini dirangkum oleh generasi selanjutnya. Metode pengendalian air ribuan tahun. Bagaimana bisa salah? Tunggu sampai saya selesai. Penghargaan yang harus dimenangkan. Balas Yang Mulia. Wei Chen belajar. Banjir ini di Yunzhou. Ini dimulai dengan hujan panjang. Hal ini menyebabkan tersumbatnya sungai. Drainase buruk setelah penyumbatan. Jadi terbentuklah air yang tergenang. Itu benar. Semua orang tahu ini. Melainkan strategi untuk mengendalikan banjir. Bagaimana kamu bisa menceritakannya? Yang Mulia. Wei Chen berpikir. Ini mengendalikan banjir. Hanya 4 langkah. Salah satunya adalah, mari kita hapus yang diblokir terlebih dahulu. Pengerukan sungai. Setelah pengerukan, penguatan tanggul sekaligus. Setelah memperkuat tanggul, mari kita membangun lagi beberapa saluran drainase. Membangun dan melindungi sistem pemeliharaan air. Ide bagus. Strategi ini bersifat darurat dan solid. Lebih baik dari yang saya harapkan. Itu harus menyeluruh dan tepat. Sangat bagus. Tao 11 Jingran benar-benar tahu cara mengontrol air. Seseorang datang. Penghargaan Tuhan terhadap Tao. Batu tinta giok Imperial Hotan. Terima kasih, Yang Mulia, atas hadiahnya. Batu tinta giok Kekaisaran Hetian. Jika ini dirilis, setidaknya saya bisa menjualnya puluhan ribu tael perak. Yang Mulia murah hati. Yan Xiangshu. Menurut Guru Tao. Draft piagam implementasi. Menyembuhkan banjir di Yunzhou. Yang Mulia. Anggaran dasar dapat dibuat oleh Menteri. Rencana Guru Tao juga sangat bagus. Tapi, saya khawatir itu tidak dapat dilaksanakan. Mengapa? Menurut apa yang Guru Tao katakan, atasi banjir. Perlunya membersihkan sungai, perkuat tanggul. Bangun beberapa saluran drainase. Pemeliharaan kantor yang mapan. Ya, hanya 4 langkah ini. Jika keempat langkah ini digabungkan, kami dapat memastikan bahwa Yunzhou banjir, bebas khawatir untuk waktu yang lama. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang baik. Hanya untuk menerapkan kebijakan ini, setidaknya diperlukan 1 juta tael perak. Perbendaharaan, saya tidak mampu membeli uang sebanyak itu. Diriku sendiri, mereka semua memiliki uang tunai ratusan ribu tael perak. Bagaimana bisa pengadilan kekaisaran? Hanya 1 juta dolar. Tidak ada. Apa yang dikatakan Tuan Yan memang benar. Kekuatan perbendaharaan saat ini. Ini sangat sulit. Ini strategi yang bagus untuk pengendalian air. Terapkan sepenuhnya. Yang Mulia, ini adalah negara kita yang hebat. Kelola puluhan ribu wilayah. Pajak dibayarkan setiap tahun. Jumlahnya ratusan juta. Bagaimana bisa tidak ada uang? Itu dalam beberapa tahun terakhir. Biaya pengendalian bencana sangat besar. Tidak peduli berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani bencana. Tidak mungkin untuk menghabiskannya. Ratusan juta perak. Itu. 2. Tuan Tao. Alasan kedua perbendaharaan kosong. Ya. Berbagai tempat. Pajak yang dipungut setiap tahunnya. Jumlahnya tidak sebanyak puluhan miliar seperti yang Anda kira. Berapa banyak itu? Saja. Hanya 10 juta tael perak. 10 juta tael. Bukankah itu karena saya rusak? Bersenandung. Tuan Tao, Anda benar. Kamu bisa mengatakannya lebih keras. Yang Mulia, Wei Chen benar-benar bingung. Beraninya mereka melakukan ini? Apakah Anda tidak takut pengadilan kami akan melakukan penyelidikan menyeluruh? Resmi. Semuanya direkomendasikan oleh keluarga bangsawan, kusut dan rumit. Gerakan 1 helai rambut dan gerakan seluruh tubuh. Tidak seorang pun berani menggali lebih dalam. Kalau begitu mari kita putuskan cengkraman keluarga bangsawan. Mari kita selidiki korupsi secara menyeluruh. Setelahnya, apakah dana pajak ini akan diperoleh kembali? Keluarga itu sudah terjalin sejak lama. Tidak mudah rusak. Sangat mudah untuk memutuskan keterikatan keluarga bangsawan. Kok bisa sederhana? Selama ribuan tahun, tidak seorang pun bisa istirahat, mengakar. Tuan Tao, sebaiknya bicarakan hal itu. Apa rencanamu? Alasan mengapa keluarga mampu mengakar kuat di pengadilan. Itu hanya karena mereka berhak merekomendasikan pejabat. Tidak buruk. Pejabat istana kekaisaran. Hampir semuanya datang atas rekomendasi keluarga bangsawan. Maka kita hanya perlu menghentikan rutinitas lama. Jangan biarkan keluarga bangsawan ini. Bukankah cukup merekomendasikan pejabat? Keluarga bangsawan merekomendasikan pejabat. Itu adalah aturan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tidak mungkin retak. Penghapusan sistem rekomendasi. Istana kekaisaran. Tidak akan ada seorang pun yang tersedia. Yang Mulia, jika tidak ada yang tersedia, kita bisa mengadakan ujian kekaisaran. Ini digunakan untuk memilih bakat. Apa itu ujian kekaisaran? Pemeriksaan kekaisaran itu. Di pengadilan. Buat ujian. Bagaimana dengan ujian kita kali ini? Terlepas dari latar belakang keluarga, lihat saja bakat dan pembelajaran individu yang sebenarnya.
Tunjuk calon yang berprestasi sebagai pejabat. Saya pikir itu semacam rencana. Tuan Tao, tahukah kamu, dinasti saya, mengapa tidak mengadakan ujian umum? Tapi itu karena banyaknya jumlah buku. Semua berada di tangan keluarga bangsawan. Bagaimana menurut Anda? Hanya ada sedikit ulama di kalangan masyarakat awam. Jadi ujian kekaisaran tidak ada gunanya. Saya tahu Anda masih berani menyebutkan metode ujian kekaisaran. Megah. Konyol. Saya melihat orang-orang lucu. Seharusnya itu kamu. Apakah Anda pikir Anda sudah memegangnya? Banyak buku. Tapi kamu, apakah kamu lupa? Berapa banyak orang di antara orang-orang itu? Oh, mungkin tidak lupa. Tapi jangan memikirkannya sama sekali. Orang-orang di dunia ini, ada sebanyak triliunan. Jumlah orang yang belajar, akan selalu ada lebih banyak orang daripada keluarga bangsawan. Yang mulia, Wei Chen berpikir, pengadilan dapat mengeluarkan proklamasi. Ujian kekaisaran. Dengan cara ini, ulama di kalangan masyarakat awam. Mereka akan berkumpul berbondong-bondong. Kata yang bagus. Tuan Yan. Saya akan menyiapkannya sekarang. Peraturan ujian kekaisaran. Tahu 11 gila. Dia berani melaksanakan ujian kekaisaran itu dengan seluruh dunia. Persaingan keluarga bangsawan. Bukankah dia takut mati? Marquis. Bawahan berpikir. Metode ujian kekaisaran Tahu 11. Tidak mungkin untuk menerapkannya. Ya. Semua keluarga bangsawan di dunia akan menghentikannya. Yang mulia. Setelah proklamasi ujian kekaisaran dikeluarkan, sebagian besar tempat, pemerintah asal-asalan. Hanya beberapa tempat yang serius menerapkannya. Tuan Tao. Apakah Anda punya tindakan pencegahan? Balas yang mulia. Wei Chen berpikir begitu. Ujian kekaisaran ini penting. Jangan memegangnya terlalu erat. Apa maksud guru tahu dengan ini? Bagaimana jika kita terlalu cemas? Keluarga bangsawan itu hanya akan membangkitkan semangat mereka, panik dan melakukan serangan balik. Dan sekarang di antara orang-orang mereka. Jangan percaya juga. Pengadilan kami benar-benar akan dari. Pilihlah pejabat di antara mereka. Apa maksudmu? Kita bisa berhasil. Adakan ujian kekaisaran. Dari itu, di kalangan masyarakat awam, pilihlah orang-orang yang benar-benar berbakat. Memberikan posisi resmi. Setelah itu, ketika orang-orang biasa ini, mereka menemukan. Pengadilan kami memang demikian. Seperti yang kami katakan. Benarkah di antara mereka? Orang-orang berbakat terpilih. Diangkat ke posisi resmi. Lalu, mulai sekarang, semua kesulitan akan mereka atasi sendiri. Datang dan ikuti ujian kekaisaran. Saat itu, bahkan keluarga bangsawan ingin berhenti. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Kata yang bagus. Tuan Yan. Lakukan seperti yang dikatakan Tuan Tao. Ya. Paman Kekaisaran. Apakah kamu ingin menjadi keponakanmu? Buatlah keputusan, Paman Kaisar. Apa yang harus dilakukan? Paman Kekaisaran. Sebelum kematian paman keempat keponakanku mengambil hartanya, pelayan lapangan. Mereka semua diadopsi oleh saya, maka Anda bisa menerimanya. Mengapa bertanya kepada saya? Tapi cicitnya, Wen Yu. Properti saya. Jadilah yang pertama menempati, menolak untuk memberikannya padaku, Chuan Wenyu. Chuan Wenyu datang berkunjung. Mereka semua adalah kerabat kaisar yang menindas orang lain. Wenyu ini bersaing dengannya. Keluarga kerajaan dan kerabatnya merampok barang-barang. Yang mulia Wenyu, datang mengunjungi Anda. Saya mohon Yang Mulia membuat keputusan untuk putri Anda, Tuan Wei, mengandalkan fakta bahwa dia adalah kerabat kaisar, merampok harta benda putri Punggawa. Anda berbicara omong kosong. Saya benar-benar mengira mereka adalah kerabat kaisar, dirampok. Ternyata lebih baik menghajarnya. Saya memiliki wasiat paman keempat saya. Saya juga memilikinya. Surat wasiat kakek buyutku. Ini benar bagi saya. Tolong beri Yang Mulia peringatan yang jelas. Menteri Penuntutan dan Hukuman. Menteri Penuntutan dan Hukuman. Menteri Hukuman. Pasti ada beberapa di dalam dirinya. Jelajahi keterampilan investigasi. Saya perlu mengekstrak pembelajaran. Hanya dalam keadaan darurat. Fujing, Menteri Kementerian Hukuman. Temui Yang Mulia. Tuan, pindai ke Fujing You. Keterampilan pemecahan kasus tingkat lanjut. Keterampilan penilaian. Keterampilan interogasi penyiksaan. Semua ekstrak master transfer. Bangunlah semuanya. Fu Xiangshu. Kamu yang pertama. Lihatlah keinginan mereka berdua. Yang mana yang benar? Kembali ke Yang Mulia. Menurut apa yang saya lihat, Nona Wen Yuan. Surat wasiat ini benar adanya. Ini untuk Tuan Wei Hou. Tulisan tangan yang salah, itu palsu. Wei Wu. Beraninya kamu membuat surat wasiat dan menipuku? Tahukah Anda apa kejahatannya? Saya tidak akan pernah berani melakukan sesuatu untuk menipu raja.
Ini akan. Memang paman keempat. Diteruskan kepadaku. Kaisar. Keluarga Wen dan keluarga Fu berteman baik dengan. Ini akan. Itu pasti keluarga Fu. Menjebakku. Buktinya ada di depan Anda. Masih ingin membingungkan banyak hal. Tolong undang juga paman Kaisar. Temukan yang lain. Orang yang lebih mahir dalam menulis tangan. Untuk mengidentifikasi. Yang mulia, Tuan Fu. Ini sudah menjadi Korea Utara yang paling mahir dalam identifikasi tulisan tangan. Tidak ada orang lain. Bisakah Anda membandingkannya dengan Master Fu? Saya terus mengklarifikasi kasus ini. Akan ada bencana di masa depan. Kasusnya jelas. Yang kuat menindas orang lain. Adegan berikut ini tidak menarik. Haruskah saya menemukan kesempatan untuk mengundurkan diri? Tuan Tao. Anda mendapat informasi yang baik. Lihatlah kedua surat wasiat itu. Yang mana yang benar? Saya. Ya. Guru Tao, bisakah Anda melihat dengan jelas? Ini akan. Apakah itu benar atau salah? Tanyakan. Yang manakah milikmu? Kiri. Oh. Yang di sebelah kiri. Yo. Ini digunakan. Kertas nasi Moire. Kertas nasi bermotif awan ini. Untuk penggunaan keluarga kerajaan. Anda adalah anggota keluarga kerajaan. Tentu saja Anda bisa menggunakannya. Dan paman keempatmu. Dia bukan dari keluarga kerajaan. Tentu saja itu tidak dapat digunakan. Dari ini. Jelas. Ini milikmu. Palsu. Kaisar. Bagian Wei Chen, itu benar-benar diturunkan kepadaku oleh paman keempatku. Itu benar sekali. Kamu. Anda adalah pejabat kelas 9. Beraninya Anda menunjukkan hal ini? Saya. Ini adalah kaisar yang meminta saya untuk membedakan keasliannya. Maka tentu saja aku akan memberitahumu dengan jujur. Bagaimana? Maksudmu? Biarkan aku. Jangan mengatakan yang sebenarnya kepada kaisar. Wei Wu. Menindas raja dan mengabaikan superioritas. Memikirkan. Garis keturunan bangsawannya. Dibebaskan dari hukuman mati. Dicabut gelar resminya. Diturunkan pangkatnya menjadi rakyat jelata. Orang-orang biasa. Saya menjadi orang biasa. Tahu 11. Ini semua salahmu. Saya menjadi orang biasa. Aku belum selesai denganmu. Tahu 11 membuatku kehilangan gelarku. Tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Sepupu. Apa yang bisa kamu lakukan? Sepupu. Untuk menghadapi Tahu 11, kami harus merekrut orang-orang dari tugas resmi. Jangan memulai secara rahasia. Sepupu. Apakah Anda punya rencana? Yang mulia meminta saya untuk membuat pengaturan beberapa hari yang lalu. Penjaga kekaisaran. Saya menyerahkan masalah ini pada Tahu 11. Mengatur penjaga kekaisaran. Ikuti saja upacara nasional. Apa susahnya itu? Saya melihat sepupu saya. Anda tidak pandai dalam hal itu. Ya. Bagus adalah pujian. Tidak bisa melakukannya dengan baik. Harus dihukum berat. Tahu 11, orang biasa. Belum pernah terlihat. Utusan dari luar istana kekaisaran datang untuk memberi penghormatan. Anda tidak harus bisa menulis piagam dengan baik. Menurut apa yang saya dengar, orang yang paling tahu cara menyambut orang asing, itu yang di belakang. Kemudian ekstra keahliannya. Telepon genggam. Pindai ke Cheng Zuyou. Dokumen penerimaan domain tingkat tinggi. Keterampilan menulis. Keterampilan bahasa Cina tingkat menengah guru Beijing. Ekstrak semuanya. Tuan pemindahan. Peraturan penerimaan upeti Beishuo. Semua orang mengetahuinya. Peraturan penerimaan upeti Beishuo. Tuan Tao. Tuan Tao. Tuan Tao. Peraturan penerimaan negara Beishuo. Apakah ini direncanakan? Tahu 11 pasti tidak bisa menulisnya. Kembali ke Kasim Yuan. Tertulis. Bagaimana mungkin? Kasim Yuan. Tahu 11 tidak memahami aturan etiket nasional. Harus tidak bisa menulis. Peraturan penerimaan negara Beishuo. Itu harus disatukan secara acak. Penuh celah. Itu pasti tidak akan disampaikan kepada Yang Mulia. Tuan Dong. Menurut pendapat saya. Tuan tahu, piagam ini jelas dan terorganisir. Etiket menyeluruh. Benar-benar sempurna. Bagaimana mungkin? Tuan Hou menanyai keluarga kami.
bahkan kualitas piagam dasar. Tidak bisakah kamu mengetahuinya? Saya tidak punya niat melakukan itu. Tuan Tao, Anda melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini. Saya pasti akan melaporkannya kepada Yang Mulia. Penghargaan untuk Anda. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kasim Yuan atas kata-kata baik Anda. Bersenandung. Selamat kepada Guru Tao. Perintah suci Yang Mulia. Mempromosikan Anda ke pangkat Sekretaris Jenderal kelas 6. Ini. UPS. Lagu Kasim. Anda harus melakukannya untuk saya. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Sudah berapa lama Tao Sichai berada di Departemen Kesekretariatan? Itu harus diapresiasi oleh Kaisar. Naik kelas dari kelas 9 ke kelas 6. Menjijikan. Tuan Tao, sama-sama. Yang Mulia, ada satu hal lagi. Yang Mulia meminta Anda untuk menyelesaikannya. Informasi saluran drainase untuk lahan irigasi. Disajikan. Ke dalam. Yang Mulia memanggil orang-orang dari Kementerian Perindustrian, berbicara. Kalau ada yang bisa memberikan strategi drainase yang baik, layak mendapat hadiah besar. Terima kasih atas tipnya, Ayah Mertua. Ayah Mertua, berjalanlah perlahan. Sejak dahulu kala, drainase bergantung sepenuhnya pada tenaga manusia. Apakah ada ide bagus? Anda juga tidak punya ide bagus. UPS. Teknologi drainase di sini terlalu terbelakang. Bahkan kincir air pun tidak ada. Jika aku sempurnakan akhirat. Gambar kincir air untuk Yang Mulia. Bukankah ini akan menyelesaikan masalah drainase? Saya juga tidak bisa menggambar kincir air. Belilah salinan fasilitas pemeliharaan air kuno dan modern. Buku tentang gambar. Pembelian pemilik. Kumpulan sarana pemeliharaan air pada zaman dahulu dan modern, baik dalam maupun luar negeri. Habiskan 300 TL. Yang Mulia, di mana benda ini? Itu disusun oleh Wei Chen. Informasi saluran drainase untuk lahan irigasi. Bagaimana dengan gambar lainnya ini? Itu dilukis oleh Wei Chen sendiri. Truk drum air. Yang Mulia menerima harta karun ini. Saya akan diberi imbalan. Tuan Tao. Anda pemintal air. Apa gunanya? Balas Yang Mulia. Ini diberikan kepadamu oleh Wei Chen. Di mana gambar truk drum air? Ini dapat mengalihkan air dan menghilangkan genangan air. Itu juga bisa mengairi lahan pertanian, dan meminjam air agar mengalir dengan sendirinya. Tidak perlu usaha. Tidak perlu usaha. Jika itu masalahnya. Kemudian saya menderita banjir. Dapat diselesaikan dengan cepat. Tepat sekali. Yang Mulia. Drainase sejak zaman kuno. Semua mengandalkan tenaga manusia dan hewan. Benda ini berputar dengan sendirinya. Saya belum pernah mendengarnya. Saya khawatir itu pembicaraan palsu. Yang Mulia. Apa pendapat Wei Chen? Apa yang dikatakan pria ini salah? Sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Apakah itu berarti tidak ada? Disediakan untuk Anda oleh Wei Chen, gambar kincir air. Apakah itu berguna? Setelah membuatnya, tidakkah kamu mengetahuinya? Berikan pada Jing Gongfang. Biarkan mereka membangunnya sesegera mungkin. Tuan Tao. Jika mobil ini bermanfaat, saya pasti akan memberi Anda imbalan yang besar. Hei, mobil ini bohong. Tidak mungkin. Ini sangat berguna seperti yang dia katakan. Dia akan serakah akan prestasi dan menderita akibat yang parah. Peng Tian membawa hari dekret kaisar. Kincir air dipersembahkan oleh Tao 11, memberi manfaat bagi negara dan rakyat. Kelebihannya terletak pada Sheji, harga ribuan hektar tanah subur. Dipromosikan menjadi sekretaris kelas 3 Cheng.
Kagumi ini. Terima kasih atas kebaikan Anda. Selamat kepada Guru Tao. Sama-sama. Terima kasih banyak. Tao 11 dipromosikan ke peringkat ketiga dengan sangat cepat. Waktu yang diberikan akan menjadi menteri penting di pengadilan. Menghalangi jalanku. Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Tao 11 Jie Pingmin. Sempurna dalam urusan resmi. Harus menggunakan pembunuh. Ya. Dia meninggal segera setelah dia menjadi warga sipil. Selama tidak ada bukti, Kaisar tidak akan mengambil tindakan besar. Yang Mulia, bawahannya mengirim orang untuk melakukan perjalanan ke seluruh Jizhou, setiap kota dan tempat. Setelah banyak perdebatan, saya yakin Tao 11 adalah sang putri. Tao 11. Jing adalah putriku. Tapi Yang Mulia menginginkan seorang putri. Kenali leluhur dan kembali ke klan. Anda tak perlu menggunakan obat rahasia untuk mendeteksi darah untuk mengidentifikasi kerabat Anda. Untuk melayani keluarga kerajaan. Anggota keluarga kerajaan Suan Taosi. Dan menteri. Ya. Darah meleleh. Darah meleleh. Aku sebenarnya seorang putri. Tao 11 adalah putriku. Tao 11 ternyata adalah Yang Mulia, seorang putri keturunan darah yang tinggal di antara masyarakat. Tidak mungkin. Selamat kepada Yang Mulia. Selamat kepada Yang Mulia. Ini. Setelah itu kami bertemu Tao 11. Bukankah perlu berlutut dan beribadah? Bahkan jika dia menjadi seorang putri, saya akan menikah meskipun saya tidak naik tahta di masa depan. Anda tidak akan bangga lama-lama. Selama saya tinggal bersama Yang Mulia. Cepat atau lambat, suatu hari dia akan menjadi pangeran. Yuan Yun. Lian Yao Feng Tao 11. Untuk putri mahkota. Anda pergi ke departemen hadiah. Mempersiapkan upacara kanonisasi. Ya. Putranya berterima kasih kepada ayahnya. Sama-sama. Menjadi seorang putri. Bukankah hal itu akan terjadi di masa depan? Terus naik tahta dan jadilah kaisar. Kamu luar biasa pintar. Keberanian yang tak tertandingi. Juga memiliki bakat untuk mengatur negara. Anda menjadi sang putri. Memang pantas. Ya. Hahaha. Apa yang kamu katakan? Berita datang dari istana. Konon Kaisar menamai Tao 11 sebagai putri mahkota, dan tetapkan hari baik. Menyelenggarakan upacara kanonisasi. Bagaimana mungkin? Mengapa Yang Mulia ingin menyegelnya? Tao 11 akan menjadi putri mahkota. Satu-satunya ahli waris. Tao 11 menjadi putri mahkota. Menjadi kaisar di masa depan. Ungkapkan akun lama. Saya akan mati tanpa keraguan. Tidak. Pengawal Morisan. Bagaimana cara membunuhnya? Hei. Saya punya rencana. 2 hari kemudian. Aku bisa membiarkan ibuku. Biarkan dia berada di hutan di pinggiran. Adakan pesta ulang tahun. Undangan serius untuk Tao 11. Pastikan untuk mengundangnya ke sini. Bunuh dia di pinggiran kota. Bantuan. Seseorang membunuh sang putri. Telepon genggam. Aku sedang dikerumuni oleh para pembunuh saat ini. Ada begitu banyak orang. Saya tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali. Kekuatan dalam jumlah. Saya bisa bersembunyi untuk sementara waktu sekarang. Cepat, selamatkan aku. Kuasai isi ulang untuk membuka kunci. Aplikasi platform 12306. Hal ini memungkinkan pemiliknya untuk bergerak secara instan ke tempat yang sangat aman. Ya Tuhan. UPS. Ya Tuhan. UPS. Apakah uang ini cukup? Cepat. Isi ulang. Selamat kepada pemiliknya. Isi ulang 3.500 tael perak. Buka kunci platform 12306. Klik untuk berteleportasi. Di sana. Bunuh aku. Di mana orang-orangnya? Kemana saja kamu pergi? Apa yang kamu katakan? Tao 11 pergi untuk hadir dalam perjalanan menuju pesta ulang tahun Putri Sulung. Dibunuh dan hilang. Yang Mulia, bawahannya telah membunuh sang putri. Tangkap semua pembunuhnya. Menurut akun mereka, sang putri menjaga Uci.
Berhasil melarikan diri secara tersembunyi. Tapi saya tidak tahu kemana saya melarikan diri. Saya telah mengirimkan 5.000 pengawal Praetorian. Cari di hutan. Dapat ditemukan. Siapa yang mengirim pembunuh itu? Chongan Hou Dongjie. Bersenandung, kamu. Segera bawa orang. Misalnya Dongjie dan anggota gengnya. Tangkap mereka semua. Siapapun yang menolak. Bunuh mereka semua. Ya. Orang-orang dari Marquis of Chong'an Mensha, kematian bukanlah hal yang disayangkan. Ketau 11. Jangan biarkan apapun terjadi. Yang mulia, Putri Jiren mempunyai takdirnya sendiri. Mungkin dia kembali hari ini. Hei, Anda menghibur saya. 5.000 pengawal Praetorian, tidak ada berita sama sekali. Bagaimana mungkin Anda bisa kembali hari ini? Ayah Kaisar, saya kembali. Putri yang baik, kembali saja. Apakah kamu terluka? Aku tidak terluka. Aku berlari sepanjang perjalanan kembali ke sini. Sedikit lelah. Itu aku, mengirimmu kembali ke istana untuk beristirahat. Oke. Ayah Kaisar, bolehkah aku kembali ke istana untuk beristirahat sekarang? Apakah besok? Ini adalah upacara kanonisasi. Saya harus lebih memikirkannya. Jadwal upacara. Tidak perlu. Istirahat saja. Upacara. Biarkan saja Departemen Etiket mengkhawatirkannya. Tanggapi dengan serius. Kalau begitu aku akan peduli. Makan enak, tidur nyenyak, bersenang-senang. Jangan khawatir tentang hal lain. Ya. Zaman kuno ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Dari pengemis kecil hingga putri. Tidak sia-sia saya melakukan perjalanan melalui pemandangan ini.